Jadi Bapak Ibu sekalian ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk ini ya teman-teman dikasih kesempatan lah untuk memberikan kita sharing gitu ya. Karena saya yakin sebetulnya teman-teman yang mungkin bergerak di bidang HSE itu kan banyak ya, dan teman-teman juga mungkin sudah banyak exposure terkait dengan HSE ya. Nah kebetulan untuk malam hari ini juga terkait dengan proses safety gitu ya. Nah ini sebetulnya makanya judulnya Pak Eman, Pak Haruno, ini namanya introduction ya. Nanti mancing dari pengalaman teman-teman, dan nanti mungkin kita bisa diskusikan gitu ya. Karena kebetulan ini sekalian yang paling ya. Sekalian saya sharing screen dulu. Tadi sebetulnya mau muter video juga saya, tapi nanti aja videonya ada. Tadi bagus tuh videonya Pak Eman, terima kasih banyak saya. Ini kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya? Terlihat, Mas David. Terlihat. Nah, ini saya ya, full screen ya. Ya, jadi mungkin tadi sudah dikenalkan singkat Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman. Kalau saya sih ini ya, kebetulan lulusan dari Tekim ya, Tekim UGM. Nah, bergabung dengan Pupuk Kaltim itu ini ya, tahun 2008 ya, 2008. Jadi sebelumnya memang pernah bergabung dengan perusahaan lain, tapi cuma sebentar ya. Jadi bisa dibilang ya perusahaan yang pernah saya mendapat pengalaman ya paling banyak memang di Pupuk Kaltim ini. Jadi gitu ya. Walaupun di PKT beberapa expose ya terkait dengan proyek ya, proyek terkait itu proyek pabrik 5 ya. Itu salah satu pabrik yang kita punya yang kapasitasnya terbesar se-Indonesia ya. Dan ini ya, dari situ sebetulnya lebih banyak karena waktu itu kami punya main kontraktor dari Toyo ya, dari Toyo. Nah itu juga pengalaman yang sangat berharga buat saya, sehingga mendapat pengalaman terkait dari fase ini ya, fase awal pembangunan ya, dari pembangunan sampai dengan commissioning, pre-commissioning sampai ini ya, sampai startup dan operasional normal gitu ya. Sehingga satu siklusnya itu lengkap. Jadi kalau dulu saya 2008 masuk, proyeknya itu sekitar mulai tahun 2012 2013 gitu ya. Sabar, ojo ngoyo. Oh ya, siap, tidak ngoyo, Pak. Ya, jadi teman-teman kalau terkait dengan ini ya, mungkin tadi pas pembukanya Pak Bob juga ya, Pak Borlian tadi menyampaikan juga dulu ini ya, tanda kutip ya, ada pernah juga di PKT kami alami waktu itu ya. Jadi yang masuk di masuk di K3 itu sebetulnya dulu termasuk kami ya, teknik kimia itu baru beberapa orang yang masuk gitu ya ke sana ya. Jadi sebetulnya ini ini ya sedikit sejarah singkat gitu. Jadi begitu masuk itu saya sendiri juga men-challenge diri saya, loh kenapa saya dimasukkan ke ini ya, ke K3 ya, dunia K3 gitu ya. Itu dulu saya pertama kali masuk saya sempat tanya langsung ke atasan ya, langsung begitu dipindah karena sebelum saya gabung dulu saya di proses safety ya. Di proses safety lebih banyak saya teknik kimia, saya ngerasa bahwa itu dunia saya dulu kan gitu ya, proses safety ya. Kemudian dipindah ke K3, ya benar seperti Pak Aruno tadi ngertinya pakai APD, pikiran saya dulu gitu ya, karena baru masuk ya. Baru masuk ya. Ternyata di belakang K3 itu sangat luas ya, sangat luas ya. Banyak sekali ini ya, hal-hal yang ternyata membutuhkan ini ya, banyak sisi dari manajemen sistemnya, kemudian dari proses safety-nya, occupational-nya. Kalau kemarin kita beruntung juga terkait dengan kesehatan ya, hygiene sanitation dan itu ya itu luar biasa juga. Itu ternyata sangat luas ya. Nah kebetulan saya juga bukan hobi tapi termasuk senang ya sharing gitu ya. Untuk katakanlah sharing baik itu bentuknya presentasi ya ke teman-teman yang di ini ya, baik itu di pupuk ataupun di luar pupuk gitu ya. Misalnya kayak teman-teman dulu di kampus gitu ya. Di kampus itu juga kadang-kadang saya menyempatkan diri untuk bisa sharing ya terkait dengan dunia HSE gitu ya. Karena apa? Itu saya pengen sih teman-teman yang di ini ya, teman-teman yang di kampus itu dapat expose yang sama
paling tidak mereka itu tahu bahwa dunia K3 itu seperti ini gitu ya. Jadi dan apa sih yang dibutuhkan di perusahaan ya terkait teman-teman K3 gitu ya. Jadi bisa membukakan pikiran gitu ya. Jadi saya juga beruntung juga kenapa saya juga sering sharing itu ya, karena dulu saya ngerasa selama saya berproses ya di tempat kerja, itu bantuan dari teman-teman itu banyak ya, dari teman-teman ini ya, alumni, baik itu ini ya, ilmu ataupun sharing, ataupun ya seperti ini ya bentuknya ya. Misalnya ada yang jago di bidang environment, ada yang jago di bidang mungkin lebih banyak pengalaman di proses, ada yang di bidang limbah dan lain sebagainya ya. Jadi waktu saya di project dulu Kaltim 5 itu ya, saya itu dulu minim pengalaman, kemudian waktu itu ada salah satu senior vice presidennya kami gitu ya, itu kebetulan juga salah satu ini ya project manager di project gitu ya. Kemudian nyampaikan ya bahwa ternyata ada satu alat baru yang harus dipasang di pabrik 5 itu namanya flare system ya, flare system. Nah itu waktu itu saya di challenge cuma satu, pokoknya kalau flare system ini sampai salah desain, ya itu kamu digantung nanti di flare stack-nya gitu ya. Tapi kalau misalnya desain ini berhasil, flare-nya nanti saya kasih nama dirimu, bilangnya begitu kan gitu ya. Nah itu tantangan yang besar ya. Jadi saya ngelihat wah ini gimana saya cara jawabnya, pengalaman saja nggak ada kan gitu ya. Akhirnya saya dapat 2 alumni UGM juga ya. Yang satu saya ingat memang teknik kimia, yang satu lagi di luar teknik kimia, teknik apa gitu ya. Apa instrumen kalau nggak salah ya. Sehingga dari dalam tempo seminggu saya bisa ini ya menyelesaikan tugas yang dimaksud gitu ya. Dari situ saya langsung keinget wah ini luar biasa ya kalau kita punya apa tempat seperti HSE Kagamatok ini ya. Jadi kalaupun nanti ternyata teman-teman punya sesuatu yang ingin didiskusikan secara teknis gitu ya. Nah ini menurut saya tempat yang sangat baik ya, tempat sangat baik sehingga kita bisa dalam prosesnya juga bisa sharing-sharing. Mungkin itu secara singkat juga ya. Moga-moga hal-hal yang sama. Harapannya kalau kebetulan nih malam ini saya bawain tentang proses safety introduction ya. Mungkin nanti teman-teman yang lainnya juga berkenan untuk men-sharing-sharing yang lainnya ya, karena saya yakin itu sangat bermanfaat buat kita semua. Mungkin gitu Pak Eman, cukup presentasi dari saya. Waduh, monggo silakan digoyang lagi. Ya, jadi mungkin saya masuk di awal ya. Jadi saya cerita tentang di K3 ya. Jadi supaya tidak ujuk-ujuk ngomongin tentang proses safety ya. Karena pasti proses safety itu ada yang mendasari ya. Kenapa sih akhirnya kok diperlukan proses safety itu gitu ya. Jadi kalau kita melihat ya pendekatan, kalau ini pendekatannya yang sebetulnya hampir akan tipikal ya antara perusahaan satu dan lainnya. Cuman nanti strategic pillar dan foundation-nya itu bisa jadi berbeda-beda ya tergantung dari culture ataupun tergantung dari organisasi dari setiap perusahaan gitu ya. Nah, kalau kita ngelihat ya, di atas itu Integrated Planning and Operation itu seperti vision and mission, kemudian program besar, RJPP ya, jangka panjang, RKAP, jangka menengah, dan lain sebagainya ya. Sebenarnya yang ditargetkan oleh perusahaan itu seperti apa gitu ya. Seperti apa. Kemudian kalau kita di HSE, ini sebetulnya vision dan vision ini seharusnya menjadi sesuatu yang penting ya. Menjadi sesuatu yang penting karena apa? Sebetulnya kalau kita ingin berdiskusi atau menyampaikan kepada teman-teman di ini ya di BOD gitu ya, itu tentunya supaya selaras biasanya strategic pillar ini harus mendukung bukan hanya karena katakanlah ya kita akan lebih susah kalau menyampaikan hanya based on ini memang secara sistem, kemudian secara manajemen sistem harus dilakukan seperti ini, kemudian membutuhkan cost untuk menjalankan bisnis itu kami memerlukan cost untuk anggaran seperti ini, itu akan lebih susah diterima oleh manajemen ya. Tetapi kalau kita melihat vision mission, kemudian melihat apa yang mereka targetkan ya, nah kemudian kita akan kaitkan terhadap safety dan health ini ya. Karena apa? Jangan sampai vision mission ataupun RJPP apa yang sudah
targetkan di katakanlah 5 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu bisa tidak tercapai hanya karena safety and health, kira-kira gitu. Nah, bagaimana pengaruhnya safety and health ini kok bisa ini ya mempengaruhi target-target dan objektif itu ya. Nah, itu yang kita perlu carikan benang merahnya gitu ya di setiap perusahaan gitu ya, sehingga nanti pada saat kita membuat program di dalam safety and health ini juga mendapat dukungan yang besar daripada manajemen gitu ya. Jadi strategic pillar kalau ini sharing kebetulan ada di tempat kami seperti ini ya, mungkin di tempat Bapak Ibu ada modelnya bisa aja pilarnya ditambahin apa gitu ya untuk yang di production khususnya ya. Tapi kalau di kami ini ada di satu tentunya yang paling prioritas adalah SHE ya, safety and health, kemudian environment, kemudian pasti productivity, reliability dan efisiensi gitu ya. Nanti kita akan lihat ya, ternyata untuk di proses safety ya, di proses safety ini kita nggak hanya ngomongin di safety and health saja ya. Karena kalau kita ngomongin safety and health, proses safety, kemudian kita membutuhkan begitu banyak cost yang untuk implementasi proses safety, sehingga ini nanti agak timpang dan agak susah untuk berjalan gitu ya. Tetapi kalau nanti akan ini korelasinya bisa ke productivity, ke reliability, dan sampai ke efisiensi. Nah, apakah memang proses safety itu sampai ke sana gitu ya? Nanti pertanyaannya ya. Nah, itulah nanti mapping yang besar ya, yang memang tugas, memang kalau untuk di kami ya, di pupuk kebetulan ya, memang masih mencoba untuk mengkorelasikan keseluruhan elemen ini ya. Belum, mungkin belum maksimal ya, belum maksimal, tetapi sudah mengarah ke arah yang kalau kami bilang ya sudah ke arah yang lumayan benar lah gitu ya. Nah, jadi sebetulnya nanti proses safety itu tidak hanya terkait dengan satu di safety and health, tapi kita harus bisa kaitkan di elemen yang lain yang menjadi strategic pilarnya perusahaan, kira-kira gitu ya. Tentunya karena kita nanti akan punya goal ya, punya goal, target-targetnya, goalnya. Nah, itu juga bisa diterjemahkan seperti yang di sebelah kiri ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-based. Ya, jadi biasanya di perusahaan untuk membuat strategic pillar dan nanti akan diterjemahkan menjadi KPI, dan KPI itu juga pasti akan diterjemahkan lagi menjadi indikator-indikator ya. Nah, ini akan lebih baik memang apabila indikator-indikator itu bisa di benchmark gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, karena kalau misalnya kita nggak bisa benchmark, jadinya agak susah gitu ya. Ini contohnya misalnya safety and health ini, misalnya angka kecelakaan gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang jumlah banyaknya orang saja itu kan kemudian dibandingkan bisa beda ya. Ada orang yang perusahaan yang struktur organisasinya mungkin dalam satu perusahaan jumlahnya hanya 100 gitu ya. Ternyata kalau di tempat lain itu sampai puluhan ribu gitu ya. Nah, kalau di sana jumlahnya 1, yang di perusahaan yang mungkin karyawannya 10.000 mungkin jumlahnya agak lebih banyak. Kemudian kalau di-compare menjadi tidak apple to apple ya. Sehingga dibutuhkan indikator yang bisa di apple to apple kan. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang kenal dengan katakanlah itu ya LTIFR gitu ya. Lost time incident frequency rate atau TRIR ya, total recordable injury rate, kira-kira seperti itu ya. Sehingga target-target itu bisa di benchmark ya. Nah, di dalam proses safety nanti juga seperti itu ya, kita juga perlu membreakdown KPI yang baik sehingga nanti perusahaan itu juga bisa mengawal proses safety itu ya, baik ini ya untuk mencapai tujuan perusahaan ataupun apa yang dikeluhkan di teman-teman di lapangan gitu ya, karena itu kan biasanya akan terus berkorelasi ya, yang di atas itu punya keinginan, yang di bawah itu juga tentunya punya keinginan. Jadi ini fungsinya nanti ada dua sisi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat, saya sambungkan sedikit ya, terkait dengan 3 ini ya. Jadi memang kita di K3 ya, kita di K3 ini tidak hanya ngomongin tentang manajemen risiko saja gitu ya, tetapi ketiga ini penting ya, baik dari sisi bisnis strategi, kemudian dari performance management, dan dari risk management gitu ya. Jadi nanti akan kita korelasikan kalau bentuknya risk management dan performance management ini akan bentuknya menjadi risk based performance management, atau yang mungkin teman-teman sering ngomongin seperti risk based budgeting gitu ya, karena budget yang dibutuhkan pada tahun ini, 3 tahun mendatang, 5 tahun mendatang itu tentunya akan dikorelasikan dengan
risiko perusahaan gitu ya, risiko perusahaan. Sehingga kenapa perusahaan mau expand gitu ya, atau mengeluarkan sejumlah uang gitu ya untuk suatu program, itu akan ini ya, akan bisa dihubungkan dan bisa dijalankan kalau antara risk management dan performance management ini dikorelasikan gitu ya. Nah, kalau yang bisnis strategi yang di paling atas ini tentunya setiap perusahaan itu punya cita-cita ya untuk ini ya, karena kita apapun produknya pasti satu keinginan produk saya harus bisa dijual ya, mempunyai nilai lebih dan menjaga kompetitif kita lebih kompetitif dibanding dengan perusahaan lain gitu ya. Itu kan terjemahan bisnis strategi secara besar mungkin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita bisa lebih kompetitif dari produk, itu tentunya kita di dalam berusaha ataupun di dalam perusahaan itu akan pasti bisa survive gitu ya. Nah, tetapi yang paling penting bukan cuma itu, tapi harus sustain gitu ya. Makanya kita harus mencari caranya gimana supaya kita bisa competitive advantage atau keuntungan yang kita punya nilai lebih itu dari perusahaan bisa kita jaga sustain gitu ya. Nah, kenapa ini dibahas terlebih dahulu gitu ya? Kita kan mau ngomongin proses safety, tapi kenapa proses strategi manajemen ini penting gitu ya? Karena bisnis strategi tadi itu harus diterjemahkan ya. Kembali lagi sebetulnya perusahaan itu mau apa gitu ya? Misalnya katakanlah kalau misalnya perusahaan A gitu ingin mendirikan suatu pabrik baru gitu ya. Kebetulan kalau di Pupuk Kaltim itu kita akan mendirikan satu pabrik, mungkin sudah dengar juga ya, kita akan mendirikan satu pabrik di area Papua Barat gitu ya, pabrik amonia ya, amonia dan urea juga di sana gitu ya. Nah, sehingga dari bisnis strategi ini mereka kan pasti mencari bagaimana bisa secara finansial. Nah, tetapi finansial itu bisa terganggu ya akibat aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan, dan itu kejadian salah satunya adalah kegagalan-kegagalan dalam proses safety gitu ya. Misalnya pada saat mereka beroperasi, kemudian karena investasinya harusnya kita bisa fighting investasi itu nilainya harusnya mungkin sedikit lebih besar, tetapi untuk nilai proses safety yang lebih baik gitu ya, tetapi karena tidak escort dengan baik sampai dengan ke manajemen, sehingga mungkin kita nilai investasinya mungkin bisa jauh lebih kecil, tetapi kemudian resiko terkait dengan proses itu bisa besar, dan itu hidden gitu ya. Pada suatu saat kemudian katakanlah tangki produk utama pecah, kita tidak bisa operasi, dan kemudian shutdown itu harus membutuhkan waktu berapa lama. Nah, itu pasti kompensasi ataupun kerugiannya dampaknya sangat besar ya, baik yang direct ataupun indirect. Jadi memang korelasi ini sangat penting Bapak Ibu sekalian terkait bisnis strategi, performance management, dan risk management ya. Jadi ini mungkin kalau dibahas dalam satu hari mungkin maksudnya malam ini gitu ya, terkait dengan strategic management, performance management, dan risk management, ini akan butuhkan diskusi yang panjang, tetapi ini sebetulnya sangat menarik ya, bagaimana sebuah perusahaan katakanlah untuk yang segitiga kiri yang di pojok paling bawah ini, performance management ya, kita gimana caranya mendevelop KPI perusahaan di bidang HSE gitu ya, tetapi inline dengan performance management atau KPI-nya corporate secara besar ya. Karena katakanlah kebetulan kalau di Pupuk menggunakan the balance scorecard ya, Bapak sekalian, yang dibagi menjadi 4 gitu ya. Yang paling atas itu finansial, kemudian yang di bawahnya itu nanti akan ada internal business process, kemudian ada learn and growth gitu ya. Nah, dan ada customer juga. Nah, di sini kita akan korelasikan juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin performance management ini tadi kita juga menggunakan, kalau misalnya kebetulan di tempat kami pakai the balance scorecard, bagaimana mengcascade tadi ya, targetnya perusahaan tadi bisa kita cascade sampai dengan ke level, baik itu di level division, departemen, sampai dengan levelnya teman-teman di individual, untuk terkait dengan bidang K3, kira-kira seperti itu ya. Karena di dalam performance management dan risk management ini tentunya ada yang top down dan ada yang kebalikannya ya, dari bawah ke atas ya. Kalau risk management itu dari atas ke bawah karena perusahaan punya target, goal yang harus dilakukan, sehingga bentuknya top down ya.
Sedangkan di bawah itu mereka juga berhadapan dengan peralatan proses yang harus mereka sounding juga ya terkait dengan katakanlah kalau ada temuan di lapangan concern tertentu sehingga risiko itu bisa datangnya dari bawah sampai ke atas. Jadi prosesnya dua arah, kira-kira begitu. Nah ini sangat menarik terkait dengan di sini. Ini juga kalau akan ada diskusi terkait performance management dan bagaimana melakukannya, kemudian juga di dalam manajemen risiko secara utuh ya bagaimana kita melakukannya gitu ya. Nah sebetulnya pada malam hari ini proses safety itu adalah sebagian dari manajemen risiko ya yang akan nanti kita hubungkan dengan terkait dengan bagaimana kita untuk menjaga performance management yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi ini akan sekilas saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan contoh ya yang ada di tempat kami begitu ya. Tipikal karena ini juga kami pernah dapatkan kebetulan waktu itu sharing dari ini ya teman-teman manajemen risiko di ini ya di Pertamina sama satu lagi itu waktu itu di Pelindo ya. Kemudian mereka menyampaikan terkait dengan bagaimana melakukan risk based budgeting system ini ya. Jadi kalau kami melihat sebetulnya potret secara besarnya hampir mirip gitu ya. Jadi kalau kebetulan perusahaan misalnya punya kami ya, itu punya holding gitu ya, Pupuk Indonesia, tentunya dari holding atau dari itu punya ini ya budget plan gitu ya atau RKAP gitu ya. Tentunya RKAP yang dari holding ini akan menjadi otomatis ya company budget plan juga gitu ya, menjadi RKAP yang akan diturunkan gitu ya. Nah, tetapi inputnya tidak hanya satu ini ya. Karena katakanlah kalau Bapak Ibu sekalian punya manajemen resiko ya, apapun itu tool yang digunakan ya, kebetulan di tempat kami menggunakan ISO 31000 ya untuk membantu untuk mengguide gitu ya. Nah, ini akan nanti dikorelasikan ya. Jadi ternyata resiko di bidang HSE terkait dengan bidang K3 gitu ya. Yang kita perlukan adalah yang high ataupun yang nilai resikonya besar. Nah, ini nilai resiko besar itu dapatnya dari mana? Tentunya nanti akan dilihat dari matriks ya, matriks yang memang sudah dibuatkan sesuai dengan selera dari BOD dan itu juga proses komunikasinya sesuai dengan ini ya, komunikasi dan consultingnya tetap sesuai dengan pedoman di ISO 31000 gitu ya. Nah, nanti ini akan dihubungkan menjadi satu input ya, menjadi company's budget plan gitu ya. Kemudian akan diturunkan, berarti apa yang dibutuhkan adalah strategic program gitu ya. Programnya apa saja dan ini yang menjadi KPI-nya departemen gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi HSE strategic risk atau ini ya, resiko dari bidang K3-nya ini medium dan bisa diatasi oleh level division, ini nggak perlu sampai ke BOD ya, sehingga masuknya di tengah-tengah sini ya. Jadi masuknya di level division ataupun di level departemen. Nanti yang di bawahnya juga seperti itu ya. Nah, ini kira-kira untuk gambaran ininya ya, gambaran terkait jalannya budgeting yang berdasarkan risiko. Ya, karena akan lebih mudah membuat keputusan ya sebenarnya yang membuat keputusan ujung-ujungnya siapa? Pasti BOD ya, karena BOD mau ngeluarin duit sekian M, sekian T itu kan ada dasarnya ya. Sehingga kalau kita punya input seperti ini itu akan membantu manajemen untuk memutuskan gitu ya. Nah, ini kita akan sedikit ini ya melihat apa sih HSE Management System yang ada gitu ya. Kebetulan karena saya ini ya banyak pengalamannya di petrochemical ya. Kemarin mendapat exposure luar biasa dari teman-teman mining. Terima kasih untuk ininya ya, sharingnya ya. Ini kebetulan yang kami pengalaman di HSE Management Systemnya yang kami tuliskan di sini ya, karena kami itu under kementerian. Kalau dulu Kemenaker ya, peraturannya Kemenaker 96 ya. Kemudian naik kelas jadi PP ya di tahun 2012 ya. Jadi 96 itu dulu di Kementerian Tenaga Kerja, di tahun 2012 sistem manajemen sistem itu diatur melalui PP gitu ya. Sehingga menjadi kewajiban lah gitu ya untuk setiap perusahaan ya. Kemudian terkait manajemen sistem yang lainnya, kalau SMK 3 itu wajib ya. Kalau yang lainnya yang sifatnya voluntary tetapi normalnya di setiap perusahaan itu menjadi semacam wajib ya, karena itu untuk menunjukkan bagaimana sistem manajemen sistem di bidang
K3 itu bisa dilakukan ya. Ini salah satunya ISO 45001 ya. Nah, kebetulan kalau di PKT karena kita itu main produknya itu adalah fertilizer ya. Salah satunya pupuk ya, walaupun ada amonia juga dan NPK. Nah, kita juga bergabung dengan IFA ya. IFA itu International Fertilizer Association ya. Jadi di IFA itu mereka membuatkan satu manajemen sistem. Nah, ini lebih kami terbantunya juga di sini karena asosiasi ini similar gitu ya. Karena mereka di dalam sini itu isinya ya produser-produser pupuk gitulah ya kira-kira. Nah, sehingga sistem manajemen terkait dengan ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, dan juga satu lagi itu RC 18000 ya, terkait dengan responsible product stewardship ya. Nah, itu digabung menjadi satu di dalam IFA ini gitu ya. Nah, tapi sudah disesuaikan ya, digeneralkan untuk dispesifikkan untuk industri pupuk gitu ya. Jadi karena kita kalau misalnya pupuk itu didistribusi itu jalannya lewat apa saja sih, kalau amonia itu produknya amonia cair gitu ya. Nah, kemudian itu produknya apakah itu dikapalkan, penyimpanannya seperti apa, itu hampir similar ya, sehingga di dalam sistem manajemen ini juga bisa lebih spesifik kira-kira gitu. Ini kelebihannya dengan ISO yang lain. Kemudian untuk yang di PSM, nah ini yang memang tidak mandatori ya Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita akan bahas. Ini kebetulan kalau di Pupuk Kaltim itu merefer dengan OSA 1910 ya, atau nanti ada di guideline-nya itu 3133. Nah, cuman apakah ini diaudit? Mungkin pertanyaannya gitu ya, diaudit. Nah, ini kebetulan Pupuk Kaltim belum ya, karena kita hanya menggunakan guideline-nya saja kebetulan dari OSA, cuman kalau untuk auditnya sendiri karena di Indonesia bisa mengaudit ya, sehingga kita menggunakan panduan ini gitu. Nah, nanti kita akan coba ceritakan ya terkait dengan proses safety yang kami sharingkan di sini yang sudah dilakukan itu bentuknya seperti apa, dan kebetulan kami juga pernah melihat beberapa perusahaan. Nah, mungkin nanti yang bisa kami ceritakan. Nah, nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada pengalaman ataupun yang sharing lainnya mungkin juga bisa disampaikan pada saat nanti kita di belakang diskusi. Mungkin seperti itu terkait dengan HSE Management System kalau untuk yang di petrochemical ya, petrochemical. Ya, ini supaya kita dalam satu one page ya, jadi pemahaman terkait dengan occupational dan proses safety ya. Tadi ditampilkan Pak Eman tadi ada beberapa gambar ya. Apakah ini occupational, apakah ini proses safety kan gitu ya. Tapi nggak seru kalau nanti yang jawab harus saya atau Pak Eman gitu ya. Mungkin nanti harapannya dengan melihat ini akan mudah untuk mengidentifikasi ya tadi itu apakah occupational ataupun proses safety gitu. Jadi mungkin ya yang kami lihat ya selama ini bahwa untuk di petrochemical dan industri oil and gas rata-rata gitu ya, sebetulnya safety itu ya semua ya. Jadi kita sebetulnya kalau ngomongin safety itu nggak hanya terkait dengan occupational ataupun personal saja, tetapi juga tentu itu prosesnya juga harus kita lihat kan begitu ya, sehingga sebetulnya safety itu tidak harus dipisahkan atau disegregasi. Ini yang namanya occupational, ini namanya proses safety gitu ya. Nah, tetapi di dalam proses safety management system itu melihat bahwa ternyata gitu ya, di dalam kenyataannya pelaksanaan manajemen sistem yang terkait dengan HSE itu lebih banyak menyentuh ke personelnya begitu ya, sehingga kadang-kadang terlewatkan yang terkait dengan proses safety-nya sebetulnya begitu. Padahal dua-dua ini adalah hal yang penting gitu ya. Jadi sebetulnya perspektif dari safety and health ini harus dilihat dari dua sisi dan bersama-sama gitu ya. Tidak hanya di sisi personelnya saja, tetapi di sisi proses safety-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang sebetulnya harus kita pisahkan, tetapi sebetulnya yang harus itu adalah harus dilihat dua-duanya, sehingga kita betul-betul melihat bahwa secara personel ini sudah aman, tapi secara proses dan peralatan itu juga aman gitu ya. Jadi kalau karakteristiknya teman-teman sekalian ya, kalau kita ngelihat di grafik gitu ya, nah, kita ngelihat ngomongin tentang personal safety dulu ya, personal safety atau occupational safety ya. Mungkin ada yang namakannya, ada yang personal safety, ada yang occupational safety gitu ya.
Jadi kalau kita ngelihat di sini itu frekuensinya ke kanan itu semakin banyak gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin terkait dengan insiden ya, insiden personal safety itu memang frekuensinya lebih sering terjadi gitu ya. Contohnya apa, orang terjatuh, kepleset ya, kepukul palu, atau misalnya waktu gerinda sobek tangannya gitu ya, atau waktu si gunakan jackhammer dan sebagainya gitu ya. Kemudian peralatan itu kena orang gitu ya. Nah itu frekuensinya mungkin sering ya, tetapi untuk kalau yang di grafik di sumbu Y-nya ini ya, consequences itu adalah kalau untuk di personal safety relatif rendah walaupun bisa sampai ke very serious ataupun fatality juga gitu ya. Ini untuk membedakan aja sebetulnya ya. Jadi memang karakteristiknya dari personal safety atau kegagalan karena personal safety incident ini itu biasanya frekuensinya tinggi, tetapi kalau terjadi konsekuensi ya bisa mungkin kena first aid, bisa kena medical treatment, walaupun ada yang fatal juga bisa terjadi ya, misalnya karena alat berat dan lain sebagainya gitu ya, yang kadang kita temui gitu. Nah, sehingga kadang terjadi irisan ya memang ya, proses safety incident dan personal safety incident. Nah, tapi kalau proses safety incident itu kalau kita melihat ya, frekuensinya di sini mungkin bisa sangat jarang sekali. Tapi begitu sekali kejadian itu efeknya ya, konsekuensinya itu bisa major gitu ya. Jadi sebetulnya yang membedakan itu dari karakteristik sebetulnya dari personel dan proses safety seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk menyimpulkan definisi ya, jadi personal safety atau occupational safety itu sebetulnya bagaimana memastikan orang itu melakukan pekerjaannya dengan benar gitu ya. Itu personal safety gitu ya. Karena konsekuensinya kalau gagal mereka melakukan dengan benar ya bisa slip, trips, fall, impact dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di dalam proses safety ini definisi mudahnya adalah bagaimana kita memastikan ya kalau kita punya bahan berbahaya gitu ya, bahan yang ini ya, yang kita simpan itu katakanlah diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya ataupun bahan yang memiliki sifat toksik gitu ya, mudah terbakar dan lain sebagainya. Nah ini kita wajib menjaga si material itu, si bahan itu tetap ada di dalam peralatan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di dalam pipa, ya biarkanlah dia di dalam pipa gitu ya. Kalau di dalam vessel ya di dalam vessel gitu ya. Itu berarti apa? Kalau misalnya terjadi kebocoran dari misalnya katakanlah kita punya pipa panjang kemudian ada sambungan flange to flange gitu ya, sambungannya ada yang bocor gitu ya. Nah pada saat ada sambungannya yang bocor, nah ini sebetulnya sudah ada ini ya, ini udah ada kegagalan tanda kutip gitu ya, ada kegagalan di dalam proses safety itu yang harus dibenerin karena apa? Ada bahan yang sudah keluar gitu ya dari pipa gitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan dia tetap remain, tetap ada di dalam ininya ya, di dalam alat ataupun dalam pipa ya. Nah, efeknya apa kalau sampai kegagal ya? Itu gagal ya ini bisa sampai fire, explosions, major toxic release, enviro damage dan lain sebagainya. Ya, jadi kira-kira ini untuk memudahkan ya, membedakan antara occupational safety dan proses safety ya. Walaupun kadang-kadang tadi ya di dalam grafik kalau kita lihat tadi yang di sumbu X dan sumbu Y, kadang-kadang ada terjadi irisan ya, irisan. Dan memang tidak kita pungkiri kadang bisa tidak terpisahkan juga ya kegagalan yang dari personel itu bisa sangat mempengaruhi proses juga begitu. Nah, ini mungkin kalau teman-teman sekalian melihat ya, kalau seperti ini karena biasanya kalau di grup kalau slide ini kami tampilkan di presentasi untuk yang non HSE semua gitu ya, maksudnya ada yang campur kalau kita misalnya ada tim maintenance dan operation ya gitu ya, mungkin mereka merasa kadang wah ada yang seperti ini ya ketawa-ketawa saja kan gitu ya. Nah sebenarnya ini kan tidak bisa kita ini ya tidak bisa diterima lah tindakan seperti ini sebetulnya ya. Nah tapi apa yang kita lihat itu kalau seperti ini kan sangat mudah ya. Oh ternyata kalau ngelihat seperti ini, wah ini jelas nggak aman kan gitu ya. Kenapa nggak aman? Ya memang bukan akses kerjanya kan gitu. Loh bagaimana ini harus dilakukan kan gitu ya. Nah ini bisa banyak hal yang bisa dilakukan ya. Apakah pekerjaan itu bisa dilakukan di bawah gitu ya. Kalau sebisa mungkin kalau working at height itu kan sebisa mungkin kita minimalkan pekerjaan yang sifatnya di atas. Tapi kalau tetap harus dilakukan di atas, ya berarti akses kerjanya harus aman. Nah, tapi pada intinya kalau kita ngelihat ya, apa yang kita pikirkan, ternyata ini kita dengan mudah bilang, ini nggak aman gitu ya. Ini nggak aman kan gitu ya. Kemudian kalau kita ngelihat ini ya,
kebetulan ngambil contohnya tadi ya, bukan di Indonesia, tapi mungkin di Indonesia juga ada yang kejadian serupa seperti ini ya. Ini sama nih, akses kerja nggak aman ya. Jadi kalau kita ngelihat gini, dengan mudah kita bilang, oh ini tidak aman gitu ya. Karena apa ya, kelihatan ya, mungkin dari sisi body harness-nya, akses kerjanya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Mungkin SOP-nya juga nggak ada gitu ya. Ya ini mudah terlihat ya. Nah kalau ngelihat seperti ini juga kumpulan sebetulnya ya. Nah ini biasanya kalau kita diminta untuk mencari 5 ya, 5 resiko atau potensi bahaya yang ada di dalam gambar ini gitu ya. Nah, kalau di sini ada 49 orang, saya rasa dengan sangat mudah mencari ya yang paling bahaya apa gitu ya. Walaupun mungkin nggak hanya 5 ya, lebih ini pasti lebih dari 5 gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau kita ngelihat dari sini rekan-rekan sekalian, nah ini sebetulnya yang mau kita lihat kalau dari 3 gambar ini ya, kalau kita tanyaan apakah itu personel atau proses safety gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang kita lihat tadi adalah sifatnya masih yang personal safety ya, jadi kegagalan atau karena mereka tidak melakukan bagaimana yang harusnya dilakukan ya, sesuai dengan SOP, standarnya seperti apa gitu ya. Kalau akses kerja ya harus aman, kalau area kerja housekeeping-nya harus dengan baik gitu ya. Sehingga kita akan mudah menceritakan bahwa itu personal safety gitu ya. Nah, tapi gimana dengan proses safety kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang kita coba ingin sharingkan ya. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan yang pertama ini nanti proses safety-nya, baru yang kedua nanti ada proses safety manajemennya ya. Jadi proses safety itu adalah ini ya, karakteristik yang tadi diceritakan di dalam grafik tadi ya untuk yang gambarnya. Nah, sedangkan kalau proses safety management itu seperti ISO ya, seperti ISO tadi, tetapi yang digunakan untuk spesifik terkait dengan proses safety gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat juga apakah mandatori untuk setiap perusahaan harus melakukan. Sebetulnya terima kasih Pak Iman, gambarnya tadi juga ada beberapa yang ternyata sudah muncul ya, memang karena kejadian-kejadian tersebut cukup terkenal ya, dan memang yang mendasari ya. Jadi kejadian Flixboro UK 1974 ini juga salah satu yang mendasari terbitnya HASAWA di UK ya tahun 1974. Jadi kalau di mereka itu HASAWA itu Health and Safety Act ya. Jadi undang-undangnya K3 di Inggris, UK itu lahirnya di tahun 1974 ya. Nah, sebenarnya kalau melihat dari tahun kelahiran ya, teman-teman sekalian ya, kalau kita melihat di Indonesia duluan lahir ya undang-undangnya ya. Undang-undang di Indonesia itu lahirnya 1970 ya, tetapi secara maturity ya, secara maturity bukan kemudian kita tidak ini ya, tidak mencintai Indonesia, tapi kita melihat memang ya masih ada yang kita perlu improve ya, sehingga kita bisa membawa HSE yang di Indonesia itu bisa lebih maju kira-kira begitu ya. Jadi memang kalau kita melihat undang-undang kita di 1970, tetapi beberapa peraturan termasuk dengan sanksi dan lain sebagainya itu masih di tahun 1970 yang terkenal dengan undang-undang 100.000 kan gitu ya. Jadi istilahnya kalau apapun ke ininya ya, pelanggarannya kalau dibawakan ke sana 100.000, walaupun ada terkait dengan kalau ini ya dannya adalah masuk bui gitu ya. Nah, tetapi undang-undang yang lama ini memang secara sanksi belum ini ya, belum diupdate gitu ya. Nah, ini kembali ya terkait dengan insidennya ya di Flixboro, apa yang terjadi di sana kan gitu ya. Kok bisa sampai terlepas sikloheksan gitu ya, pelepasan gitu ya. Jadi karena waktu kita juga cukup singkat ya, jadi sebetulnya beberapa kejadian ini kalau yang di Flixboro itu terjadi perubahan di dalam di dalam proses gitu ya. Mereka ada beberapa reaktor gitu ya, ada 6 reaktor gitu ya, kemudian ada 1 reaktor itu yang bermasalah gitu ya, sehingga mereka kita akan melakukan bypass gitu ya. Bypass dilakukan oleh teman-teman operations ya. Nah, kemudian tidak melakukan kajian-kajian resiko yang lainnya gitu ya. Tidak melakukan kajian resiko karena yang melakukan memang seseorang yang sangat berpengalaman di bidang proses begitu ya. Tapi ternyata yang terjadi adalah karena salah satu ini dilakukan bypass ya, salah satu support dari pipa, karena itu karena kita bisa bayangkan ya kalau alatnya di pabrik itu kan gede-gede, kemudian ada salah satu reaktor itu di bypass tidak dioperasikan, berarti akan ada
pipa yang dibuatkan baru jalurnya gitu ya. Ternyata tidak dilakukan ini ya proses hazard analisis ya, risiko kajian risiko termasuk pembebanan terhadap pipa ya, pipa yang akhirnya harus ini tadi ya dilewati dan membypass satu reaktor gitu ya. Ternyata ada beban yang berlebih sehingga mengakibatkan si pipa ini crack dan bocor dan terjadi peledakan gitu ya, yang mengakibatkan 28 orang ini. Jadi kalau dari sisi proses, orang proses itu mengira bahwa wah ini sudah, saya sangat yakin bahwa secara proses itu masuk temperatur, kemudian apakah kemungkinan terjadi reaction ini ya yang berlebih kemudian mengakibatkan kenaikan tekanan ataupun kenaikan temperatur gitu ya, itu tidak terjadi ya. Tetapi ternyata yang muncul dari lainnya ya, baik itu dari piping stressnya kemudian atau dari beban pipa dan beban lainnya itu ternyata muncul gitu ya. Nah itulah munculnya salah satu ya Health and Safety Act, termasuk dengan dikembangkannya proses safety management di yang pertama kali memang di Amerika ya populernya. Kemudian kejadian yang kedua ini di Bhopal ya. Jadi ini juga sangat luar biasa kejadiannya, isosianat rilis ya. Jadi sebenarnya kalau yang terilis ini di sini adalah MIC ya, metil isosianat gitu ya. Nah ini kalau kita bisa bayangkan teman-teman, MIC sendiri ini sifatnya highly toxic, sangat beracun ya. Beracunnya itu dibandingkan dengan apa kan gitu ya. Nah tentunya dibandingkan dengan TLV gitu ya, ataupun STEL gitu ya. Nah ini paling pas nih kalau Pak Joko nih yang menyampaikan terkait dengan TLV ya, kemudian STEL dan sebagainya ya. Jadi kalau TLV itu terkait dengan threshold limit value yang memang diperkenankan untuk terpapar manusia ya selama 8 jam tanpa ini ya, tanpa gangguan kesehatan gitu ya. Nah, TLVC MIC sendiri itu TLV-nya ya, itu 0,02 ppm ya. Itu sangat rendah banget gitu ya. Itu diperkenankan terpaparnya itu selama 8 jam itu hanya 0,02 ppm ya. Kalau untuk STEL-nya sendiri saya kurang hafal ya, tapi sedikit di atas itu. Kalau STEL itu short term exposure limit ya. Maksudnya boleh terpapar dalam waktu 15 menit. Itu paparan yang diperkenankan itu berapa sih dari bahan ini gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah pada saat di Bhopal India ini ada beberapa ya. Jadi bukan hanya satu kegagalan gitu ya. Kalau tadi di Blitzboro itu lebih banyak ke perubahan terjadi change, kemudian tidak dilakukan PHA dengan baik, kajian risiko dengan baik. Kalau di Bhopal ini kebetulan ada beberapa elemen proses safety yang ternyata tidak dilakukan gitu ya. Tidak dilakukan. Ini ada videonya juga sangat menarik di YouTube ya. Nanti kalau kita sempat kita akan tonton di belakang. Sebetulnya ada yang sudah kami pendekkan jadi 4 menit gitu ya. Nah, ini dari sisi emergency response gitu ya, itu juga ada kegagalan. Kemudian dari sisi alarm itu juga kegagalan. Mereka punya satu alat yang dinamakan satu alat namanya scrubber, yang satu lagi namanya flare gitu ya. Jadi kalau misalnya ada reaksi yang kemudian mengakibatkan tekanan berlebih ya, ataupun mengakibatkan terjadinya gas lain ya, yang side gas yang dari reaksi gitu ya, gas ini akan dilarikan ke scrubber gitu ya, kemudian akan dijerap, kemudian dikembalikan gitu ya ke dalam proses ya gitu ya. Ternyata scrubber ini rusak gitu ya. Rusak dan memang tidak diperbaiki gitu ya karena alasan cost gitu ya, dan mereka punya wajib melakukan penghematan. Nah inilah tadi kenapa kita awali dengan tadi ya yang di dalam segitiga tadi ada yang business strategy, performance management, kemudian dan risk management termasuk risk budgeting ya, karena ini akan sangat penting. Jangan sampai kita punya peralatan ya, bisa sih kita melakukan itu tidak dioperasikan gitu ya, tetapi akan ada impact ya, ada risiko ya. Nah, apakah risiko itu mau kita terima atau tidak kita terima ya? Apakah kita mau accept atau kita tidak mau accept? Kalau tidak mau kita accept berarti harus dimitigasi. Mitigasi bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, bentuknya proses risk ini tadi ya, sebetulnya inilah yang perlu dikomunikasikan ke manajemen ya, sehingga jangan sampai mereka punya nilai investasi kalau mau benerin scrubber dan menormalkan kembali lagi flare itu memang besar, tetapi kalau sampai terjadi kejadian ya seperti yang kita lihat nih ya, 2000 kematian, kemudian sampai kerusakan tidak bisa beroperasi lagi dan ditutup, ini sudah otomatis nggak ada apa-apanya dibanding dengan capital cost yang diperlukan untuk
menormalkan kembali si scrubber dan juga si flare-nya tadi. Ini sangat disayangkan memang di Bhopal. Tetapi ini adalah pelajaran yang perlu diambil ya. Jangan sampai kita di Indonesia learn the hard way ya. Jangan sampai melakukan belajar dari setelah kejadian yang seperti ini gitu ya. Walaupun di Indonesia memang tadi ya sudah disampaikan ada beberapa mungkin kejadian yang beberapa gitu ya. Nah itu yang kita terus bersama-sama kita dorong ya supaya untuk penerapan K3 ya di baik itu di bidang petrochemical, kemudian di mining ataupun di oil and gas itu bisa dengan sangat baik kita improve gitu. Kemudian yang lainnya mungkin tidak kami terangkan terkait dengan Pasadena di Texas itu kejadiannya apa gitu ya. Nah, cuman ini semua karena kejadian terkait dengan proses safety incident. Saya speed up sedikit terkait dengan ini ya. Proses safety incident ini sebetulnya kemarin dapat sharing dari teman-teman DuPont ya. Mereka mendapat juga report ini dari Mars Report ya. Nah, ini menarik ya. Terkait dengan proses safety dihubungkan dengan di upstream itu ada kejadian 33% ya. Kemudian ini di tahun 2016-2017 ya, refining itu lebih kecil, di petrochemical 25%. Jadi kalau melihat seperti ini, memang proses safety incident itu bukan sesuatu yang tidak umum gitu ya. Ini terjadi gitu ya, sering terjadi gitu ya, dengan beberapa catatan-catatan yang ini ya di tahun 2016 itu di mana saja gitu ya. Kemudian estimasi kerugiannya berapa ya, itu angkanya US million ya. Jadi ini angkanya juga sangat besar ya. Nah, ini kita melihat dari sini sebetulnya kita punya problem ataupun punya ini ya underlying risk ya, yang risiko yang sebetulnya kita perlu hadapi ya. Nah, ini juga statistik yang lainnya ya. Sebetulnya ini nanti untuk info saja sebetulnya. Jadi kita punya elemen, nanti kami jelaskan di sharing di bawah ya. Elemennya itu ada 14. Nah, kebetulan dari 14 elemen kalau kita melihat dari 2015 dari yang dan proses gitu ya, ternyata paling besar itu di proses hazard analysis ya, itu bisa sampai 19% gitu. Kemudian di operating procedure itu ada berapa persen ya, 17% gitu ya. Nah, ini adalah problem secara global ya, bukan hanya di satu negara, tapi ini ada di beberapa negara untuk diambil sampelnya gitu. Ya, jadi kita melihat di sini sebetulnya ini adalah elemen-elemen dan ini harus sebisa mungkin ini diimplementasikan dengan baik di perusahaan begitu. Nah, ini sebetulnya kalau itu tadi kita ngomongin tentang insiden statistiknya, sebetulnya ada benefitnya gitu ya. Benefitnya apa gitu ya. Nah, ini yang perlu diterjemahkan gitu ya. Kalau di dalam statistik ya, ini yang bisa menerapkan proses safety management dengan baik itu akan meningkatkan 5% di produktivitas, kemudian 3% reduction in production cost gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya ini ya. Nah, sebetulnya ini bisa juga dibuat di dalam diterjemahkan dalam bentuk manajemen risiko ya, karena tentunya di tempat perusahaan itu pasti punya matriks, kemudian punya matriks yang terkait dengan likelihood, probability, dan juga terkait dengan konsekuensi gitu ya. Nah, kalau kita korelasikan nanti akan bisa muncul ke arah sini ya. Jadi misalnya katakanlah kalau misalnya pabrik kita punya statistik itu dalam 5 tahun terakhir itu berapa kali kejadian terkait dengan proses safety gitu ya. Kemudian apa saja akibatnya, kemudian berapa sih besarnya direct cost dan indirect cost yang muncul akibat kegagalan itu gitu ya. Ini nanti dikorelasikan sebetulnya bisa ya. Sehingga bisa kita sampaikan terkait dengan tadi itu ya, kalau kita perlu support di masing-masing elemen ini perlu perkuatan gitu ya, dan itu butuh komitmen dari manajemen terkait dengan cost tentunya ya. Nah, ini yang kita sampaikan sebagai dasar sebetulnya, karena sebetulnya yang diterima itu sebetulnya bukan hanya resikonya, tapi ada benefit yang dirasakan oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini kalau untuk requirement ataupun peraturan yang mendasari ya, mungkin sudah sangat familiar untuk dua peraturan terkait dengan satu peraturan yang di Indonesia sendiri, yang kedua ini terkait dengan kalau di Amerika ini memang bentuknya sudah regulasi ya, tetapi di Indonesia itu tidak ada regulasinya memang. Nah, ini contoh aja sebetulnya requirement untuk mengimplementasikan proses safety, ini mudahnya seperti ini Bapak Ibu rekan sekalian.
Jadi kalau misalnya kita punya salah satu, ini tabel lengkapnya ada di OSA ya. Tabel lengkap ada di OSA. Ini salah beberapa, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini kami ambilkan 5 contoh chemical aja sebetulnya gitu ya. Jadi misalnya di perusahaan ada yang menyimpan klorin atau mengelola ya klorin gitu ya lebih dari 1.500 gitu. Nah, berarti perusahaan tersebut kalau di Amerika berarti akan wajib untuk menerapkan proses safety management ini. Kira-kira begitu. Kalau misalnya tadi ya, misalnya punya HCl gitu ya, HCl kemudian disimpan kapasitasnya 4.500 lbs atau pounds ya. Nah, apakah wajib atau tidak? Berarti tidak wajib karena masih di bawah dari total kuantum yang memang dipersyaratkan di OSA gitu ya. Ini kalau cara mainnya yang di ini ya, di Amerika seperti itu. Nah, di dalam elemen sendiri, nah ini sebetulnya ada 14 elemen ya di proses safety management. Jadi tadi kita sudah bahas tentang proses safety-nya sendiri. Nah, di sini terkait dengan proses safety manajemennya gitu ya. Jadi bagaimana membuatkan sistem manajemen yang terkait dengan proses safety, kira-kira begitu. Nah, tadi ya, kapan itu diwajibkan? Kalau tadi memenuhi OSA 1910. Tetapi memang sekali lagi di Indonesia tidak diwajibkan gitu ya. Sifatnya tidak diwajibkan untuk wajib atau tidak menerapkan proses safety management. Nah, ini sebetulnya saya yakin untuk sekian banyak elemen, ini teman-teman sekalian juga sudah sangat familiar ya. Jadi mungkin tidak akan saya juga ya satu persatu. Nanti mungkin akan beberapa slide, cuman hanya saya tampilkan untuk melihat bahwa oh ternyata employee participation ini seperti ini gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita melihat nanti di PSM ini akan ada semacam itu ya, semacam irisan ya, yang sangat kental dengan occupational ya, karena employee participation itu pasti partisipasi pekerja yang sudah ada di personal safety itu di proses safety itu yang diperlukan apa lagi gitu ya. Nah ini sebetulnya untuk menjawab itu. Jadi lengkap gitu ya partisipasi pekerja tidak hanya terkait dengan personal safety tapi terkait dengan proses mereka harus terlibat. Nanti apa saja gitu. Ini sama kayak kontraktor safety management system gitu ya. Ini kan ada kontraktor safety juga kalau di poin nomor 6 ya. Di poin nomor 6 itu terkait dengan proses kontraktor gitu ya. Teman-teman sekalian pasti juga sangat familiar terkait dengan CSMS ya, kontraktor safety management system. Ini sama ya, cuma nanti akan lebih spesifik terkait dengan kalau kita melibatkan kontraktor ini masuk ke site kita dan mengerjakan ya di alat yang berpotensi terjadi ledakan dan itu memang menyimpan bahan kimia yang tadi ya katakanlah kalau di tempat kami bahan bakunya adalah natural gas, mereka akan berhadapan dengan natural gas, mereka akan melakukan hot tapping katakanlah gitu ya. Kita akan pasang pipa baru tapi ini nggak bisa offline karena apa? Ini misalnya heater dan lain sebagainya gitu ya. Dari metering sehingga ini tidak mungkin kalau tidak gitu ya. Sehingga kontraktor yang harus dilibatkan. Nah, ini kita memastikan bahwa mereka itu kompeten, peralatannya sesuai, kemudian nanti kajian risikonya juga harus komprehensif gitu ya. Kemudian dikaitkan juga terkait apabila ya, tetap apabila terjadi sampai kegagalan, kita tidak inginkan, tetapi tetap harus dipelajari kegagalannya itu sampai mana dan antisipasinya seperti apa. Nah inilah nanti si kontraktor itu harus sudah sampai ke arah sana juga sudah tahu ya. Jadi nanti dirimu kalau sampai terjadi kegagalan yang harus dilakukan seperti ini porsinya dirimu, ini porsinya dari owner atau dari tempat yang kita punya site gitu ya. Karena kalau itu diserahkan ke kontraktor, otomatis ini ya basic insting gitu ya, pasti mereka akan mengamankan dari sisi mereka ya. Ya, sedangkan dari kita itu kan pasti lossesnya akan lebih besar ya, sehingga ini harus perlu dikawal dengan baik juga. Dan ada kemungkinan juga mereka mungkin ya tidak familiar dengan peralatan atau hazard yang ada di tempat kita ya, sehingga proses safety management terkait kontraktor ini memang lebih dispesifikkan terkait dengan proses safety-nya gitu ya. Jadi bukan berulang kok sudah di sini kemudian yang di ISO 45001 buat apa dong kan gitu ya. Padahal sebetulnya sama, cuman ini penekanannya lebih ke sisi prosesnya gitu kira-kira. Sama ya kayak hot work permit gitu ya. Hot work permit lah. Kalau di permit kan sudah ada itu di ISO 45000, kemudian di SMK 3 gitu ya. Itu sudah menjadi sesuatu yang sangat lumrah ya. Ini sama. Ini terkait dengan pelaksanaan hot work-nya gitu ya. Untuk di tempat tertentu itu harus ada yang full blanket, ada yang harus positif ini ya
membuatkan area kerja itu sebisa mungkin positif pressure terus, walaupun itu sebetulnya di luar gitu ya. Jadi mereka buat kayak kubah gitu ya di dalam pipa itu, kemudian nanti ada HVAC sistem ininya ya, sistem ventilasinya ya. Jadi misalnya berapa yang keluar, berapa yang masuk, karena di dalam area pengelasan tersebut tidak boleh sama sekali tersentuh nilai yang kalau di dalam kalau kita ngomong tentang flammable ya. Jadi ada yang namanya LEL dan ada UEL ya, lower flammability limit sama upper flammability limit. Jadi kalau di dalam range itu suatu bahan itu bisa terbakar, kira-kira begitu ya. Sehingga fungsinya dia itu harus disirkulasi itu sebetulnya kalaupun dia ternyata terilis, nah itu langsung terdilut, dia konsentrasinya akan selalu di bawah nilai range dia bisa terbakarnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini sebetulnya elemen-elemen ini ya, ini sebetulnya yang spesifik mungkin terkait dengan PHA ya, proses hazard analysis ya, dan mungkin juga poin 8 ini terkait dengan mechanical integrity. Tapi kalau untuk yang di lainnya mungkin akan sangat ini ya, akan sangat mirip dengan yang di occupational. Jadi ini contoh-contoh saja kalau yang dilakukan ya. Jadi kalau di personal safety itu sudah dilakukan apa saja gitu ya. Misalnya ada JSA, itu kan biasanya terkait dengan itu ya. Pekerjaan itu wajib ada gitu ya. Kemudian ada mungkin piket-piket inspeksi dan lain sebagainya, ini adalah bentuk-bentuk partisipasi ya. Tetapi nanti di dalam proses safety management hal yang sama ya. Jadi keterlibatan mereka dalam proses hazard analysis itu seperti apa? Keterlibatan mereka di dalam memastikan bahwa katakanlah peralatan instrumentasi itu semua terjaga dengan baik seperti apa. Jadi ini contoh-contoh saja. Nah ini untuk PHA, nah ini sama ya, tadi ada dasar hukum dan definisinya ini saya rasa sangat umum lah gitu ya. Jadi intinya kajian resiko ya, supaya kita bisa mengendalikan bahaya yang terkait dengan proses. Jadi ini toolnya ada apa saja, nah ini contoh-contoh saja sebetulnya PHA itu ya bisa ada what if, ada HACCP, ada HACCP, inventory analysis gitu ya. Nah kebetulan untuk saya sendiri yang sangat familiar kebetulan ada di HACCP gitu ya. Kalau yang di lainnya misalnya fault tree analysis itu juga kita sering melakukan begitu ya, tetapi diaplikasi atau kompetensi di sana gitu ya, yang untuk memimpin jalannya PHA ini gitu ya. Jadi PHA apapun yang digunakan sebetulnya boleh ya, tapi supaya hasilnya yang diinginkan kajian risikonya itu betul-betul menggambarkan situasi risiko yang terkait dengan proses. Nah ini terkait dengan work permit ya, ini juga yang tadi sudah saya sampaikan, ini nggak akan saya ulang, jadi memang ini kejadian ada di Piper Alpha dulu, kalau teman-teman bisa cari di YouTube, ini kejadiannya juga sangat mengerikan ya. Ada 2 pompa, dia transfer, kemudian yang satu dikira sudah sudah selesai pekerjaannya karena permitnya mungkin tidak sempurna gitu ya, sistemnya tidak terinformasi dengan baik, begitu di start ternyata masih ada yang pakai temporary blind gitu ya, jadi kayaknya ditutup tapi tidak kemudian karena sifatnya masih temporary tidak bisa mampu menahan tekanan tertentu, akhirnya terbuka dan akhirnya membakar habis Piper Alpha ini ya. Nah ini kalau memang kejadian di oil and gas, walaupun saya belum pernah di oil and gas nih, saya lihat tadi ada beberapa teman-teman yang dari oil and gas. Nah ini memang resiko yang di oil and gas itu makanya mereka sangat strict ya, sangat strict sekali ya. Jadi ada yang melanggar langsung mungkin jauh lebih inilah dibanding kalau teman-teman main ke petrochemical gitu, ngelihat oh di petrochemical mainannya masih begini ya, masih ditegur, kemudian mungkin masih dikasih probation gitu ya, tapi kalau di mereka mungkin sudah langsung di out gitu ya. Nah ini karena memang begitu mereka terjadi kegagalan, terjadi peledakan kegagalan, ya mereka nggak bisa kemana-mana ini sudah. Jadi secara resiko kalau kita gambarin di matriks itu sangat ini ya, kalau kita kembali lagi ke matriks resiko tadi ya, karena itu nggak bisa ditoleransi ya kegagalan dari orang-orang seperti itu ya, sehingga mitigasinya juga sangat strict karena resikonya tadi yang diterima site ini bisa gagal hanya karena mungkin satu kegagalan satu permit panas yang tidak dieksekusi dengan baik gitu. Nah ini mungkin juga terkait dengan PSM yang mungkin bisa kami, jadi memang tidak semua elemen akan kami sampaikan, tapi yang spesifik mungkin yang ini ya, yang sangat unik terkait dengan PSM ini salah satunya PSSR ya. PSSR itu intinya sih sebelum kita mau startup punya kita alat gitu ya, apapun alatnya itu ya, misalnya saya punya alat baru, pabrik baru, proyek baru, mau tak startup, checklistnya itu harus apa saja gitu ya.
Nah, kira-kira gampangannya gitu nih PSSR itu. Jadi nanti ini adalah satu sistem yang memastikan, jadi bagaimana memastikan handover ya, handover sebelum itu dioperasikan kalau itu pabrik baru, tapi kalau misalnya kita habis melakukan pekerjaan secara signifikan gitu ya, misalnya turnaround dan lain sebagainya, setelah turnaround itu biasanya kan pekerjaannya banyak banget ya Bapak Ibu ya, ada yang semua di overhaul dan lain sebagainya. Nah, itu memastikan bahwa jangan sampai ada yang ketinggalan kira-kira gitu ya. Nah ini kalau kita melihat ya, ini kegagalan terkait tadi kalau kita kembali ke depan tadi, ini beberapa kali kegagalan juga terjadi. Jadi startupnya tidak ini ya, tidak terkawal dengan baik. Oh ternyata misalnya salah satu pengaman itu belum terpasang dengan baik atau tidak sesuai dengan standar, kemudian terjadi kegagalan. Ini fungsinya begitu. Ini nanti dokumen-dokumen yang berkorelasi dengan PSSR itu ada panglis, kemudian instrumen kalibrasi, electrical system checklist, dan line check gitu ya, dan termasuk housekeeping gitu. Jadi ini yang terkait dengan handover pabrik lah gitu gampangannya Bapak Ibu sekalian. Nah ini siapa ke siapa itu kan biasanya pertanyaannya begitu ya. Ini siapa ke siapa nih? Nah ini tergantung nanti dari struktur organisasinya ya. Kalau kita ngomongin turnaround gitu ya, karena pekerjaan ini besar sekali gitu ya, nanti akan tergantung lagi. Ini dieksekusi oleh, biasanya ada yang kontraktor yang melakukan untuk kita turnaround ini. Kalau di oil and gas yang saya dengar seperti itu ya, misalnya kayak Baker Hughes dan lain sebagainya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya dilakukan oleh kita sendiri gitu ya, tim sendiri, nah itu berarti nanti dari siapa ke siapanya juga ada. Nah nanti di sini adalah dokumen ini normalnya ya, dan best practice-nya yang melaporkan itu adalah project manajernya dari maintenance, itu begitu sudah menyelesaikan, dia akan melaporkan dokumen PSSR ini ke operation ya, ke operation. Jadi dari yang pihak maintenance yang melakukan perbaikan secara besar, dia mensubmit, diberikan kembali ke operation ya. Jadi kalau operation nanti ngelihat, kalau dia belum confident, nanti dia kembalikan. Saya belum confident karena saya ngelihat dokumen, misalnya katakanlah terkait electrical ini ada 2 poin yang belum dilakukan, minta tolong dicek sekali lagi ya gitu ya. Ini karena apa? Electrical kok sepenting itu gitu ya. Nah kalau kita ngelihat ya, walaupun saat ini belum keluar ininya ya, investigasinya ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah dapat, mungkin juga bisa di-sharing terkait dengan yang kemarin ada kegagalan tangki penyimpan bahan bakar ya, yang kejadian ya di ini ya, salah satu perusahaan di Indonesia juga ya, mereka nyimpan bahan bakar, kemudian infonya tersambar petir, kemudian terjadi kebakaran gitu ya. Nah itu kan salah satunya kemungkinan dari sistem instalasi penyalur petir. Walaupun sebetulnya kalau di dalam layer of protection nanti kita akan melihatkan sebetulnya ada beberapa proteksi ya, bukan single failure kemudian terjadi kebakaran, pasti ada beberapa ya, tapi itu bisa jadi salah satu penyebab gitu. Nah ini sebetulnya yang harus dilakukan di PSSR gitu ya. Jadi sebelum startup, kalau di ini best practice-nya ya di tempat kami itu ada checklist equipment, itu yang pertama ya. Jadi apa aja yang sudah dilakukan itu di checklist. Kemudian nanti ada sub PSSR-nya lagi, kemudian ada main checklist PSSR. Semoga kelihatan yang di sini ya. Jadi ini main checklist-nya ya, ini contoh aja rekan-rekan sekalian. Nanti kalau memang ini bisa berguna, nanti ini dokumen ini juga kami bisa sharingkan gitu ya. Jadi ini adalah contoh sebetulnya ya. Jadi sebelum melakukan startup, apa aja yang harus dicek gitu ya. Apakah di sisi listriknya sudah semua, di inspection-nya sudah. Inspection ini di tempat kami ngomongnya kalau di umum itu QA QC ya, quality assurance, quality control gitu ya. Nah kira-kira begini nih bentuknya ya, termasuk checklist-checklistnya seperti ini ya. Ini sebetulnya saya kopaskan karena ini sistemnya online ya, tapi saya ambilkan dari sini. Ya, kemudian yang identik lainnya yang unik ya terkait dengan operation safety ini juga process safety adalah terkait management of change ya tadi ya. Jadi kalau kita ada perubahan, intinya perubahan itu harus dikaji risikonya. Jadi as simple as is ya. Jadi pokoknya kalau ada yang berubah harus dikaji risikonya dan orang-orang yang terkait dengan change ini harus diinformasikan, dikomunikasikan sehingga nanti akan korelasinya ke proses safety information juga. Nah, jadi kira-kira untuk elemen ini seperti ini ya. Jadi kalau kontraktor yang berikutnya CSMS ini enggak saya banyak sampaikan karena ini sangat tipikal hampir sama yang di ISO 45001 ataupun di ini ya SMK 3. Mirip banget. Bedanya tadi itu aja terkait dengan spesifik kita hubungkan dengan proses safety.
Mechanical integrity ini yang sangat penting sebetulnya ya. Ini tadi akan dihubungkan dengan mechanical integrity ini berarti akan reliability ya. Kalau mechanical integritasnya bagus, ya, jadi fase 1 itu kita harus memetakan siapa yang responsibel, fase 2-nya itu equipment-nya dibuatkan leveling gitu ya. Jadi ada criticality-nya, jadi masing-masing alat itu ada criticality, kalau ini rusak itu criticality-nya berapa, kemudian alat lainnya dan lain sebagainya. Karena apa? Itu memudahkan kalau misalnya nanti ada kendala ataupun problem di lapangan, memutuskannya bisa cepat gitu ya. Karena yang ini akan resikonya ke K3, resiko keselamatan dan kesehatan gitu ya. Ini resikonya lebih banyak ke produksi, ini lebih banyak ke sisi environment gitu ya. Jadi ini sudah ada criticality-nya untuk di fase 2. Fase 3 ini terkait dengan pelaksanaan inspeksi, testing, sertifikasi, dan lain sebagainya ya. Jadi keseluruhan dari fase 1, 2, dan 3 ini di dalam mechanical integrity ini diperlukan. Nah, nanti kalau dihubungkan lagi ya, nah ini memang kalau di pupuk ya, di tempat kami ini juga masih membuatkan satu portal gitu ya. Jadi bukan satu portal, satu platform gitu ya. Satu platform yang menghubungkan keseluruhan antara maintenance, operation, dan K3 ya. Sehingga nanti korelasinya terhadap ini ya, terhadap yang diinginkan target atau goal dari perusahaan itu bisa dihubungkan gitu ya. Nah, sehingga nanti katakanlah item apa sih yang berhubungan dengan K3, item apa yang berhubungan dengan maintenance yang perlu dimonitor langsung oleh BOD gitu ya. Jadi di top view-nya, dashboard-nya teman-teman BOD, bapak-bapak BOD itu sebetulnya mereka sudah bisa melihat ya. Jadi mereka kalau ada problem yang ada itu tidak perlu lama memutuskan ya. Karena kalau kita berhadapan dengan operasional pabrik, kalau di Petro, apalagi kalau yang tadi ya, yang di oil and gas ya, mereka harus buat keputusan yang sangat cepat ya, sehingga kalau sudah dipetakan dengan baik, ini komunikasinya akan lebih mudah. Nah, kalau ini terkait dengan proses desain, yang ini saya buatkan searah jarum jam ya. Tadi saya mau buatkan berlawanan, sebetulnya lebih enak satunya di kiri baru ke kanan ya. Tadi setelah saya lihat loh, kok kayaknya lebih enak dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri malah. Jadi step satunya yang di kanan ini menentukan proses desain, kemudian step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 gitu ya. Ini adalah step sebetulnya gimana sih kita mendesain proses itu secara aman dan secara benar-benar sampai kita yang punya namanya biasanya sistem itu inherent safety design gitu ya. Jadi memang dia didesain secara safe banget gitu ya. Nah, ini nanti kita akan lihat ya, Bapak Ibu sekalian ya, layer proteksi ini sebetulnya kayak onion ya. Jadi ini sebenarnya hubungannya step 1 sampai step 6 nanti akan mudah dikorelasikannya ke sini ya. Jadi kalau kita melihat tuh proses desain itu ada di tengah ini ya. Kemudian kalau kita sudah buat proses desainnya dengan bagus, nah tentunya harus ada alat kontrolnya ya. Jadi kalau misalnya kita punya satu ini ya, satu menara destilasi itu yang dimonitor apanya, tekanannya kah, kemudian temperaturnya kah gitu ya. Nah, kemudian untuk mempermudah gitu ya, itu ada proses kontrolnya. Jadi kalau misalnya temperaturnya terlalu tinggi, yang di dalam vessel tersebut ya, menggunakan kontrol temperatur apa yang bisa mengkompensasi gitu ya. Apakah itu ada nanti heat exchanger yang dihubungkan, kemudian yang mengambil panas sehingga bisa terjaga temperatur di dalam vessel atau di dalam menara destilasi itu gitu ya. Nah, ini contohnya saja. Jadi di dalam BPJS itu tadi adalah basic process control system, bagaimana supaya dia selalu di dalam parameter produksi atau proses yang aman gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti itu terlewati gitu ya, ini ada namanya alarm dan operator response gitu ya. Jadi nanti ada anunsiator gitu ya, alarm yang ngasih tahu ya, bunyi biasanya gitu ya. Ini yang sehingga si operator tuh tahu bahwa ada yang terlewati nih dari yang harusnya memang sudah bisa terkontrol, tapi mungkin karena satu alasan mereka harus melihat lagi apa ini yang salah dan apa yang harus bisa dilakukan supaya menormalkan kembali gitu ya. Sehingga ini adalah level berikutnya alarm ya. Alarm ini gagal, di atasnya masih ada yang kita sebut sebagai Safety Instrumented System ya, SIS ya. Jadi SIS ini kayak kalau misalnya sampai kelewat gitu ya, otomatis alarmnya sudah yang paling atas itu ya, sudah terlewati gitu ya. Nah, itu akan nanti langsung bentuknya emergency shutdown gitu ya. Jadi otomatis karena nilai tersebut sudah sampai gitu ya, katakanlah kalau temperatur tadi ya, kalau misalnya indikatornya temperatur gitu ya, temperaturnya katakanlah kalau alarm itu di-set pada temperatur 450 gitu ya. 450 ini sampai nih 450 akan bunyi nih alarm. Kasih info ke control room gitu ya, bunyi.
Kemudian setelah bunyi alarm, si operator akan mencoba untuk melakukan ya. Kalau misalnya nanti masih bisa di-adjust, temperaturnya turun di 450 berarti aman. Ternyata gagal ya, masih ke atas terus gitu ya. Ke atas terus. Nah, ini akan dikompensasi oleh si emergency shutdown ini tadi. Kira-kira begitu. Tapi kalau gagal apa yang terjadi? Nah, ini masih ada sistem yang relief sistem kalau ini berhubungan dengan tekanan gitu ya. Jadi misalnya karena temperaturnya terlalu tinggi, otomatis akan mengenerate kalau dia gas gitu ya, akan mengenerate tekanan. Tekanan ini kemudian karena tidak bisa dikompensasi sama equipment, misalnya itu di dalam vessel atau dia di dalam heat exchanger-nya bisa pecah dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga peralatan atau pipa itu dipasang dengan relief system atau PSV gitu ya, process safety valve gitu ya. Sehingga atau relief device yang lain gitu ya. Nah, ini untuk mengkompensasi dan sampai terjadi kegagalan gitu. Dan akibatnya rusak gitu. Jadi begitu sampai ke tekanan tadi, daripada dia pecah, mending dirilis. Nah, dirilis itu kemana? Nah, ini nanti akan dicarikan ke safe place biasanya ya. Bisa itu ke flare, atau bisa itu ke venting yang tempatnya tinggi kalau memang itu gasnya tidak beracun ya. Nah, kemudian kalau ini gagal juga gitu ya, itu kita masih ada yang kita sebut dengan containment system ya. Itu bisa ada dikes ya. Jadi kayak ada yang kayak parit besar gitu ya. Biasanya ini ada di tempat penyimpanan bahan, katakanlah bahan bakar yang itu biasanya kalau tumpah itu mereka jatuhnya nggak langsung ke lantai, tapi dia akan jatuhnya ke dike. Jadi dike itu ada persyaratannya juga sesuai dengan standar, dia harus bisa mengkompensasi sekian persen gitu ya, normalnya 110% dari si ini ya, si maksimum tangki gitu ya. Kalau ada 2 tangki berarti berapa? Yaitu menggunakan biasanya tangki yang ukurannya terbesar, karena biasanya di dalam kajian risiko itu tidak digunakan dua-duanya langsung pecah bebarengan gitu ya, karena itu frekuensinya sangat kecil sehingga tetap digunakan kapasitas yang terbesar. Makanya kalau kita ngelihat, loh kok ini ada ukuran tangki yang satu 2.000 meter kubik, yang satu lagi 3.000 meter kubik, tapi kok ukuran decknya cuma 3.300 gitu ya. Nah, itu memang karena secara standar itu diperkenankan. Nah, kemudian kalau itu gagal juga, nah ternyata ini masih ada yang kita sebut dengan emergency response plan, tapi yang di area pabrik gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya ini gagal, kita harus sudah menyiapkan ya. Bukan berarti ini tidak penting. Oh, saya sudah punya sistem yang sangat bagus nih dari proses desain sampai dengan containment system. Nah, tapi yang 2 teratas ini harus tetap kita punya. Karena apa? Ini kalau kita melihat contohnya di tempatnya Bhopal tadi ya, di Bhopal itu sampai dengan kegagalan yang tadi itu mereka tidak punya emergency ini ya, siren atau horn untuk menginformasikan ke ini ya, ke buffer zone atau ini ya, komunitas yang terdekat ya, bahwa sebenarnya kondisi sudah sangat bahaya gitu, mereka perlu immediate evacuate gitu. Ini ternyata mereka nggak punya sistem itu sehingga terjadi kegagalan, makanya tadi jumlahnya 2.000 gitu ya. Jadi fungsinya si emergency response baik yang di pabrik ataupun di komunitas itu ya, itu sebetulnya kejadian akan tetap terjadi karena sifatnya sudah emergency response ya. Jadi kejadiannya pasti sudah terjadi, tapi yang bisa kita minimalkan adalah dampaknya gitu ya. Jadi kalau kita berhasil mengevakuasi orang, misalnya katakanlah jumlah yang di site itu harusnya 300 orang, tapi kita bisa aman sehingga yang di site tinggal mungkin sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah, itu tujuan dari emergency response plan. Saya rasa untuk yang lainnya menit lagi ya Mas David ya, biar sesi tanya jawabnya menarik nanti Mas. Baik, terima kasih Pak Iman. Ya, jadi thank you Pak Iman pengingatnya dulu. Ya, jadi tadi ya poinnya, jadi sebagaimanapun kita bisa mendesain bagusnya pabrik, tapi kalau tetap kita harus memastikan bahwa kita emergency response plan kita itu ada dan siap ya. Kesiapan ini juga harus kita siapkan gitu. Dan ini yang perlu kita ingat kejadian yang di beberapa tempat ya, karena pernah kejadian seperti itu, bahkan di BP itu kan British Petroleum ya, memang safety-nya juga sudah tinggi, di tempat mereka masih terjadi seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama prevent ya, kita cegah. Nah, ini contoh saja sebetulnya bahwa kita melakukan studi kalau emergency response itu bentuknya dari mana? Ya kita cari dulu sebetulnya yang paling berisiko apa, kemudian kita buatkan skenarionya. Setelah dapat skenarionya, nanti kita lihat ya terburuknya itu sampai mana. Ini contoh aja ya. Kemudian ternyata dampaknya sampai sini. Nah, inilah yang kemudian dilatih gitu ya di dalam emergency response gitu ya. Baik itu tadi, kalau tadi itu explosion toxic, kalau yang ini explosion, itu kira-kira kalau explosion yang bisa sampai rusak sampai mana. Ini kalau ini kan ada pressure KPA ya.
Kalau misalnya yang di paling tinggi yang 68.900 ya, ini yang paling bawah ya, ini bisa menghancurkan building ya, sehingga nanti ini dihubungkan juga terkait dengan facility seating ya. Jadi kita menempatkan barang-barang atau alat-alat atau control room atau apa jangan sampai berada di area yang di sini. Kira-kira begitu, ini contoh aja sebetulnya untuk emergency response. Ya, kalau yang slide terakhir dari saya, mungkin rekan-rekan sekalian, ini terkait dengan ini ya, apapun yang sudah kita miliki ya, baik itu proses desain yang baik, kemudian yang proses safety management yang baik, tapi kalau tidak didukung untuk safety culture ataupun safety behavior dari perusahaan ya, ini akhirnya accident rate-nya tidak bisa kita tekan seminimal mungkin. Jadi tetap poinnya untuk pemerkuatan safety culture ini sangat penting. Mungkin dari saya itu Pak Eman, Bapak Ibu sekalian, mohon izin tadi pemaparannya agak panjang, tapi kami harapkan apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Saya kembalikan Pak Eman. Ya, terima kasih sekali Mas David. Wah, menarik sekali ini. Ini hanya karena waktu nih, kalau enggak sampai jam 12 malam masih kuat kita di sini Mas David. Oke, siap. Ya. Rekan-rekan, sebelum kita mulai dengan sesi tanya jawab, kita bicara salah satunya ketika Gama HSE itu kita inginnya guyup rekan-rekan. Nah, biar kita jauh lebih guyup, boleh rekan-rekan kita mulai dengan foto sesi terlebih dahulu. Boleh, biar kita bisa saling lihat, kita ambil fotonya. Nanti ketika proses tanya jawab, rekan-rekan boleh raise hand dengan sambil kameranya dapat terbuka. Biar nanti kita bicara tidak hanya pemahaman dari sisi keilmuan, tapi juga kita bicara adanya persaudaraan, adanya persahabatan di antara kita, baik dari rekan-rekan Kagama HSE ataupun dari luar. Monggo, silakan rekan-rekan dapat diaktifkan kameranya. Monggo, minta bantuan Mas Haruno ya Mas Haruno. Ya, monggo, kita lihat. Nah, sudah terlihat ini wajah-wajahnya ini. Iya, oke, ada Pak Gun. Oke, ada Mbak Fani, ada Mas Eka, monggo. Silakan yang bisa monggo untuk dapat diaktifkan. Kita ada 2 layar, boleh. Gayanya saya serahkan kepada Mas David. Ah, monggo Mas David, mau gayanya seperti apa? Oke, siap. Kita ikuti. Nah, Mas Haruno 1 jempol aja ya, Mas, karena satunya buat capture, Mas. Jangan dua-duanya diangkat. Capture-nya nggak bisa hands misalnya. Monggo rekan-rekan, kita angkat 2 jempol rekan-rekan. Siap. Oke, siap. Ini karena ada berapa screen? 2 screen ya? Nggak ada 2 screen. Kita nggak tahu di screen yang mana. Angkat jempolnya. Rekan-rekan. Oke, 1, 2, 3. Iya, siap. 1 lagi rekan-rekan. Screen yang kedua. Oke, kita lihat. Silakan. Yang bisa hidupkan kamera, monggo kita angkat senyumnya. Siap. Waduh. Wah, ada Mas Aswan di sana. Senyum, Mas. Screen kedua, 1, Iya. 2, 3. Ya, terima kasih rekan-rekan. Oh, ada Mbak Miani. Oke, siap. Monggo rekan-rekan, kita buka untuk sesi tanya jawabnya. Di termin yang pertama kita bicara ada 3 pertanyaan. Silahkan. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Nanti oleh moderator akan saya tunjuk dan kemudian saya unmute. Silahkan. Monggo untuk termin pertama ada 3 pertanyaan rekan-rekan. Silahkan. Ya. Oke. Yang pertama sudah ada. Wah, kita mulai pertanyaannya dari ujung jauh di sana, Mas David. Jadi boleh, monggo, silakan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Joko, nanti dilanjutkan oleh Pak Soleh. Silakan, Mas Joko. Ya, terima kasih banyak, Pak M. Pak David, terima kasih, materinya sangat bagus sekali nih. Cuman memang cukup berat ya, materinya pada malam hari ini, sangat berat proses safety. Pertanyaan saya sebetulnya, melihat dari slide kedua saja itu ya, itu kayaknya kompleks sekali ya kalau proses yang namanya apa chemical, petrochemical itu memang saya bilang sebetulnya bukan proses sih, sebetulnya chemical safety itu. Karena ada di Kemenaker 18799 kan itu sebetulnya.
Jadi pertanyaan saya simpel aja. Sistem risk assessment yang dibikin di pilar-pilar awal di slide awal itu, gimana cara menghubungkan simetri, HIRA RC untuk mengkonekkan, misalnya kayak insiden tadi Pak. Insiden kan tadi misalnya Texas, dia meninggal sampai ratusan orang. Gimana risk metric itu bisa ngadopsi ketahuan dengan fatality jumlah yang sebanyak itu. Itu aja sih Pak. Jadi menghubungkan antara proses dan occupational. Terus efeknya apakah misalnya tadi meninggal atau kronis atau mungkin environmentalnya dan lain-lain. Jadi mengcombine antara proses dan occupational sehingga metrik itu tuh jadi simple, nggak macam-macam gitu. Silakan Mas David. Tadi kita bicarakan ada HIRA RC, ada SIMERI, ada ASDAM dan yang lain yang ada di depan. Monggo Mas David, korelasinya terkait dengan tadi kejadian-kejadian proses safety. Oke, ini saya tampilkan ininya aja ya. Mungkin yang dimaksud itu yang di halaman 2 ini tadi ya. Terkait dengan ini ya Pak Joko ya. Betul Pak David, yang pilar itu Pak David. Ya, jadi makasih Pak Joko, rekan sekalian. Memang untuk pengalaman ya, kadang sesuatunya agak ini ya, agak tidak mudah ya mengkorelasikan antara proses safety, occupational safety gitu ya. Tapi memang gini Pak Joko dan teman-teman ya, kita punya matriks untuk di resiko ya, sistem manajemen resiko ya, yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita kan pasti punya entah itu tabelnya 5x5, entah itu tabelnya ini ya, ada yang 6x6 gitu ya, mungkin ada yang 3x3 juga mungkin gitu ya. Jadi itu tetap digunakan seperti itu Pak Joko ya. Jadi yang di sistem punya di corporate, yang strategic business yang mereka develop, yang kita sebut sebagai manajemen risikonya corporate, kita pakai mengadop tetap menggunakan itu gitu ya. Karena apa? Konsekuensinya itu sudah disesuaikan dengan masing-masing perusahaan. Karena matriksnya itu kan pasti berbeda-beda ya Pak Joko ya. Katakanlah kalau di PKT nilainya sekian, misalnya 1 juta USD itu mungkin besar gitu ya, tapi ternyata untuk di BP kecil kan gitu ya. Nah sehingga betul tadi di masing-masing perusahaan akan punya matriksnya sesuai dengan masing-masing gitu ya. Nah, tetapi untuk di penilaian resiko di prosesnya, nah ini menariknya memang kita menggunakan matriksnya yang sudah ditetapkan oleh teman-teman ini ya, yang duluan membuatkan proses safety management ini gitu Pak Joko. Jadi misalnya untuk nilai konsekuensi dan probability ya, nah itu kita mengadop yang punya di di API ya, API RP ataupun yang sudah diadop juga di CCPS ya. Jadi CCPS itu untuk chemical process safety ini ya, sedunia ya, yang ada di memang basisnya di Amerika, tetapi sebetulnya perwakilannya setiap negara juga ada. Nah, mereka sudah membuatkan ini ya, tabel panduan untuk likelihood dan ini tadi ya, konsekuensi ya. Nah, sehingga kalau untuk proses safety-nya sebetulnya memang best practice-nya kalau di kami ya Pak Joko, itu menggunakan matriks resiko yang ada di CCPS atau di API tersebut begitu ya. Nah, nanti akan ketahuan itu sebetulnya dengan menggunakan seperti itu. Nanti resiko-resiko yang terbesar setelah kita petakan gitu ya. Misalnya kita punya alat, katakanlah kalau di Pupuk Altim itu ada amoniak production, itu ternyata yang paling besar di ini ya, converter atau di belakang lah kira-kira yang tekanannya paling besar gitu ya. Setelah dipetakan ternyata resikonya di situ satu, sama di storage ya, di bagian penyimpanan begitu ya. Nah, dikorelasikan setelah mendapatkan resiko yang terbesar tadi, nah itu kemudian dimasukkan lagi Pak Joko dan teman-teman ke dalam resikonya corporate tadi itu ya. Jadi katakanlah yang tadi itu sudah kita dapatkan sesuai dengan pedomannya yang di di API. Kemudian setelah kita dapat katakanlah 5 sampai 10 resiko itu kemudian kita masukkan ke dalam di dalam sistem manajemen risiko matriksnya yang sudah ada di Pupuk Altim. Jadi memang bertingkatnya karena
betul Pak Joko, kalau yang di proses safety management itu sudah sangat unik ya, terkait misalnya katakanlah likelihood kegagalan pompa gitu ya. Kegagalan pompa itu sudah didefinisikan tuh biasanya untuk pompanya jenis apa gitu, kegagalannya dalam 1 tahun atau 10 tahun tuh berapa kali, itu sudah ada ininya ya. Kalau kita mau pakai data generik gitu, itu kita bisa ngambil dari ininya ya, dari guide-nya ya. Kalau kita pakai tadi yang kami sampaikan dari API atau dari OREDA gitu ya. Nah, itu bisa kita ambil kemudian nanti untuk membuatkan resiko di PSM. Jadi kira-kira gitu Pak Joko, memang tidak langsung serta-merta yang punya teman-teman di katakanlah basis API tadi langsung dimasukkan ke manajemen resiko, karena bisa jadi tidak sinkron ya, tidak sinkron gitu. Tetapi resiko terbesarnya tadi kemudian diterjemahkan kembali ke resiko perusahaannya. Mungkin gitu Pak Joko. Moga-moga menjelaskan ya Pak. Lebih enak kalau ada contohnya sebetulnya ya Pak Joko ya. Iya, betul, udah pas itu udah. Jadi PSM memang acuannya CCPS ya, betul. Cuman memang kalau mau lebih advance memang sistemnya harus diintegrasikan memang. Kalau bisa jadi double job namanya ya. Betul Pak, di tempat kami masih double job ya. Iya. Jadi masih kita dua, karena kami agak kesusahan tadi ya, karena probability sama likelihood-nya berbeda penilaiannya ya. Sehingga tadi tuh begitu mau disatukan agak ada ini Pak. Tapi nanti kalau teman-teman ada yang sharing dan berhasil, nah ini mungkin bisa di-sharingkan juga Pak. Mungkin bisa kami improve di tempat kami Pak. Baik, terima kasih masukannya nih Pak Joko. Terima kasih Pak David. Ya, terima kasih Mas Joko. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua sudah dari tadi. Oke. Kita lanjutkan boleh Pak Soleh, monggo Pak Soleh. Bisa dibuka kameranya Pak Soleh. Baik, makasih Pak M. Jadi kesempatan kedua rupanya saya, alhamdulillah. Monggo, Terima kasih monggo. Pak David atas penjelasannya ya, sangat runut sehingga saya yang awam nih sedikit banyak kan ada yang bisa ngalir ke otak lah kan gitu ceritanya. Jadi ini yang menjadi curiosity dari saya Pak David itu kan terkait dengan mungkin saya nggak tahu apakah bahasa integrasi atau interface atau bagaimana managing. Ini kan ada proses safety management ya, kemudian ada occupational safety. Nah ini mungkin kalau di operationalnya mungkin bisa dengan PSSR tadi ya. Nah tetapi pada level decision making process, apakah kemudian ada governance proses safety management committee, kemudian ada komite-komite yang lain. Ini bagaimana untuk ini kan ada banyak risk ini ya, ada banyak risk register ini. Nah, bagaimana ini sampai kemudian pada level tertentu, kemudian untuk membuat decision itu bisa cepat dan tidak kemudian saling menabrak antar risk itu tadi gitu loh. Ini saya yang orang awam ini menanyakan ini bahasa kimia dan sebagainya itu susah buat masuk ke saya yang orang-orang kehutanan ini. Jadi gimana nih ceritanya untuk managing dalam hal decision making proses khususnya yang PSM tadi gitu. Silakan Pak David. Ya, langsung ya Pak Iman. Silakan, monggo Pak David. Jadi kalau dari kehutanan begitu banyak varietas tetapi bisa guyup dalam satu hutan gitu ya. Ya, jadi masih Pak, kalau untuk terkait dengan ini ya, mengintegrasikannya, tapi sebetulnya mudahnya begini ya, kalau teman-teman di BOD ya, Bapak-Bapak BOD itu kan juga pasti pengennya simpel juga ya, maksudnya kalau kita ngomongin tentang, wah ini proses safety, ininya dan lain sebagainya itu mereka malah bingung, ini maksudnya yang dimauin apa gitu ya. Sehingga memang korelasinya nanti kalau di tempat kami, apakah itu ini ya Pak, jadi dibuat peta, biasanya 2, petanya 1 itu terkait production losses, atau yang satu lagi tadi itu dari sisi ini ya, financial cost kalau terjadi kegagalan gitu ya. Jadi nanti dikorelasikannya biasanya langsung ke sana Pak. Jadi misalnya ya, kalau misalnya terjadi kegagalan tadi ya di ammonia storage itu terjadi kegagalan alat, entah itu namanya kompresor atau di tangkinya sendiri gitu Pak. Jadi misalnya kemudian dikorelasikan, nah nanti
apapun hasilnya yang kita buatkan tadi ya, kemudian kan kita buat tadi ya, analisa resikonya yang secara proses dan lain sebagainya, tetapi nanti ujung-ujungnya akan diterjemahkan ke dalam bentuk finansial, Pak. Finansialnya, nah cara mainnya gimana? Itu kan banyak prosesnya. Nah, yang kita buatkan itu yang direct cost saja, Pak. Jadi yang indirect cost-nya nggak kita hitung. Jadi misalnya direct cost, kalau ini terjadi kegagalan, direct cost-nya berapa? Nah, ini yang kita bandingkan sama cost mitigasinya. Jadi kalau cost mitigasinya itu nanti masih jauh di bawah ya, jauh di bawah, nah itu otomatis nanti akan masih bisa dilakukan pembahasan gitu ya. Nah, apalagi kalau mempunyai nilai lebih gitu ya, misalnya malah itu memberikan nilai value tambah gitu ya. Kita punya suatu alat tersebut, karena kalau udah kita punya malah bisa kita potensi nambah jualan atau nambah ini ya, karena ada persyaratan katakanlah ya, kita ini ya, kita korelasikan mungkin itu malah memiliki added value gitu ya, itu malah benefitnya berapa sih yang bisa kita generate gitu ya. Jadi salah satu contohnya Pak, kita punya salar untuk fire protection, kita punya satu sistem namanya fire water system gitu ya Pak. Kita udah punya satu sistem gitu ya. Nah ini karena di tempat kami kebetulan melakukan hal itu gitu ya. Kemudian kami buat fire water system 2 gitu ya. Loh ini kenapa 2 gitu ya? Karena memang pertama kami untuk mengcover area proyek pengembangan baru gitu ya, sehingga kita buatkan baru. Tapi ternyata ada ruang untuk itu, ternyata bisa di ini Pak, secara finansial kita bisa supply ke pabrik-pabrik yang lain yang nggak punya itu gitu. Dan itu ada nilainya gitu ya. Nah itu bisa dikorelasikan juga. Jadi misalnya tadi hasil dari sana, kemudian kita bisa mendapatkan kontrak dari rekanan di tempat kita ya. Misalnya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak memiliki sistem itu, kita bisa tawarkan dalam 1 tahun blanket kontrak itu nilainya sekian gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat, nah itu bisa mempengaruhi itu ya. Kalau katakanlah kalau nanti dinilai investasi, baik itu dari IRR-nya gitu ya, atau dari NPV-nya, atau malah dari PO time-nya bisa lebih cepat. Karena apa? Bukan hanya mengcover dari resiko yang mau dimitigasi, tapi malah bisa membantu menghasilkan gitu. Tapi betul Pak, jadi di tempat kita kemudian tidak serta-merta hasilnya tadi itu ya, hasil paparannya sekian dan lain sebagainya, tetapi financial cost yang timbul, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari production, apakah dari production itu bisa loss? Kalau loss-nya itu dibuatkan, biasanya ada tabelnya juga Pak, 1 hari, 2 hari, lebih dari seminggu dan lain sebagainya. Jadi output-nya tetap sudah dibuat, intinya 2 itu ya, dari finansial berapa, dari apa namanya, dari satu tadi finansial, sama dari sisi production ya. Walaupun sisi production itu sebenarnya bisa juga ya, bisa dikorelasikan ke uang juga ya, karena tapi kalau di tempat kami kebetulan finansial itu selain di produk. Jadi kalau di produk karena sudah punya ikatan dengan pemasaran gitu ya, sehingga produk itu angkanya harus sudah rigid dalam bentuk angka juga, ton per berapa gitu. Jadi kalau kegagalan produksi ton sekian itu tidak perlu difinansialkan. Walaupun kalau ditantang lagi itu bisa di financial cost kan bisa Pak. Kira-kira gitu sih Pak gambarannya. Jadi intinya sih memang betul Pak. Jadi kita nggak boleh membuat kompleks itu tadi ya. Yang kompleks itu cukup di yang pengelola proses safety management sistemnya saja Pak. Silahkan kalau misalnya itu kemudian proses bisnisnya ada di departemen K3 atau nanti ada di departemen yang lain. Kalau teman-teman punya proses safety sendiri, katakanlah gitu, di beberapa kami lihat ada di luar Departemen K3 mereka punya proses safety gitu ya. Itu kami pernah lihat juga seperti itu gitu ya. Nah, ini nanti orang ini yang membuatkan tadi ya Pak resume, sehingga nanti ujungnya tetap cost and benefit-nya biasanya tetap ke financial. Menarik, menarik. Terima kasih Pak David. Jadi ya tadi kan kalau kita bicara apapun yang terjadi pada level engineer atau level di working level gitu kan, nanti muaranya kalau di atas kan semuanya kan ke duit ya. Production lah, loss lah dan sebagainya. Dan satu hal yang saya catat menarik itu memang ada kesulitan-kesulitan ketika kita bicara benefit tadi, untuk menguangkan benefit tadi loh Pak David ya. Jadi kan kalau menguangkan cost kan kehilangan dan sebagainya itu sangat mudah sekali kan gitu. Ya. Tapi menghilangkan menguangkan, menilaikan duit dari benefit yang memang belum kelihatan gitu ya. Itu memang suatu tantangan. Tapi terima kasih pencerahan buat saya. Makasih kembali ke Pak M. Siap, terima kasih sekali Pak Soleh. Dari tadi bicaranya finansial, bicaranya cost. Salah satu prinsip juga Pak, kalau kita bicara dalam hidup, kalau nggak bisa good looking, setidaknya good rekening Pak.
Dan edit value-nya, rekan-rekan pakai jaket HSE ya rekan-rekan. Ini ada logonya rekan-rekan. Jangan lupa ini sebagai contoh. Nanti kalau sudah jadi kita kirim ya Mas Haruno ya. Jadi ini baru mock up-nya. Ada Indonesianya. Ini buat nempel apa ya Mas Haruno? Ya, itu additional aja, Pak. Nanti additional. Siap rekan-rekan. Ini contohnya. Mungkin kalau yang pakai agak gelap seperti saya kurang bagus kayak ya. Tapi kalau yang pakai bening, wah cakep ini jaketnya rekan-rekan. Monggo. Terima kasih Mas Soleh, Mas David. Assalamualaikum. Ya, satu lagi rekan-rekan untuk termin yang pertama. Loh, masih ada? Satu lagi rekan-rekan, monggo. Di termin yang pertama, sudah tadi Mas Joko, sudah Mas Soleh, ini dua-duanya oil and gas semua ini. Monggo yang lain, ayo Mas Haruno. Wah, ini lagi. Wah, ini jauh sekali Pak Santo bertanya dari ujung Papua sana. Silakan Pak Santo. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Sebenarnya saya bukan di Papua saat ini, masih Jakarta. Wih, masih di Jakarta. Oh siap. Berarti sinyalnya bagus ini, Mas Santo. Banget Mas. Oke, nggak ada alasan sinyal lemah ini. Monggo Mas Santo, silakan. Baik, Pak David atau Mas David, Bang David, mau tanya nih, untuk proses safety sendiri ada kejadian celaka. Untuk Indonesia itu, untuk big three-nya apa sih? Bisa dikasih tahu mungkin buat teman-teman juga, apa pernah dicatat sama pemerintah kita, ataupun departemen terkait. Sebenarnya proses safety gagal itu pernah dicatat nggak sih sama pemerintah Indonesia? Terus kaitan ke proses sama personal insiden gitu ya, atau proses safety insiden, kemudian personal safety insiden, sampai di mana akhirnya investigasi itu mengatakan ini personal, ataupun ini memang proses. Contoh soal, misalnya kayak di kapal penyeberangan begitu ya, ada seorang connect, sudah diingatkan sama kru kapalnya, jangan merokok di dalam kapal, tapi namanya budaya merokok, dia merokok, buang puntung sembarangan, akhirnya terbakar, kapalnya akhirnya karam. Seperti itu. Terima kasih. Iya, tadi terkait, wah ini topiknya, view-nya agak berbeda lagi nih Mas David, perspektifnya. Monggo, silakan. Tes. Ya, terdengar Mas David? Ya, masih di mute Mas David. Ya. Kalau terkait dengan yang kedua tadi seperti apa Pak Iman, bisa dibantu Pak Iman? Ya, kalau yang pertama top 3, yang kedua tadi kan kita bicara ketika misalnya terjadi kecelakaan, kemudian mengkorelasinya di akhir seperti apa ya? Kita bilang tadi dengan dua kacamatanya, oh ini occupational safety, oh ini proses safety. Kira-kira seperti apa nanti dalam penarikan kesimpulannya? Ya, masih Pak. Ini manggilnya saya Lai nih berarti ya. Lai Samosir ya. Ini kebetulan saya manik tapi lidahnya kebanyakan makan gudeg jadi begini nih. Lihat Jawa ini, monggo. Lah itu, kata angel tenang. Jadi ini ya, mungkin top 3 ya. Kalau pengalaman kami sih ya, sebetulnya di Kementerian Perindustrian itu men-notes ya, mencatat juga ya terkait dengan kejadian-kejadian yang terkait dengan proses safety ataupun di luar itu pun juga gitu ya, kayak yang tadi ya, kejadian di Mandom, kemudian kejadian di Petasan, kemudian kemarin kejadian yang di pabrik apa ya, kemarin itu soda ya, soda es ya. Nah itu kemudian di beberapa itu sebenarnya tercatat ya, cuman kalau saya ditanyakan terkait dengan top 3-nya, mohon izin saya masih belum ini ya, belum terinform juga gitu ya. Memang yang sejauh yang saya pernah ini ya lihat gitu ya terkait dengan informasi kejadian yang ada di Indonesia ini kelihatannya memang entah itu forumnya tertutup untuk sebagian kalangan tertentu gitu ya, atau seperti apa, ini memang tidak tersampaikan secara generik ya, walaupun kalau misalnya kami dipupuk gitu ya, karena ngomongin dipupuk saja karena diregulit sama dipupuk sendiri di holding gitu ya, sehingga antar holding harus menyampaikan begitu ya.
Nah, kemudian mungkin di Pertamina juga saya melihat itu mereka juga sangat baik kalau ada kejadian di tempat satu itu mereka mengkomunikasikan ke antar Pertaminanya juga kami lihat seperti itu gitu ya. Cuman memang kalau di luar yang tadi itu memang saya agak susah juga nih ya menyimpulkannya. Jangan-jangan ada tapi saya nggak terinfo gitu ya. Nah, cuman memang sejauh ini kami kurang mendapat informasi terkait itu gitu ya. Nah, ini malah sedikit berbeda dengan budaya, kebetulan mohon izin bukan kemudian kita selalu membandingkan dengan budaya teman-teman yang ada di Eropa atau di Amerika ya, karena kita itu semangatnya akan selalu gimana caranya HSE di Indonesia itu juga semakin tinggi, semakin bagus gitu ya. Nah, kebetulan kami ya pernah diundang 2 kali ya terkait dengan proses safety ya. Yang pertama tentang hydrogen safety itu di tahun 2019, kemudian yang di tahun sebelumnya itu terkait dengan HACCP ya, HACCP. Nah, jadi kita itu boleh menyampaikan ya, katakanlah di Indonesia itu pernah kejadian ya di salah satu facility, kemudian kita menyampaikan itu malah menjadi sesuatu yang diapresiasi karena itu menjadi ini ya improvement di tempat lain dan supaya tidak kejadian gitu ya. Nah, kemudian kalau yang pernah berhasil di Indonesia kemudian bisa juga disampaikan di forum-forum, biasanya yang kami sangat familiar itu kalau di dunia proses itu adalah ICHE ya, di ICHE. Jadi ini untuk asosiasi di chemical itu ya, itu sangat kental ada gitu ya. Cuman kalau di Indonesia, nah ini mungkin ya entah saya yang mungkin kurang terekspos, mungkin Pak Iman yang nanti mungkin apakah pernah dapat ekspos yang sama, tapi kalau di saya mungkin saya belum banyak mendapatkan itu. Jadi kalau untuk top 3 saya juga belum bisa memberikan informasi lain terkait ini ya. Terus kalau terkait dengan korelasi ya, mungkin yang berikutnya terkait insiden ya. Jadi sebetulnya tadi kembali ya, supaya tadi tidak misinterpretasi ya. Jadi begitu kita ngomongin occupational sama proses safety, sebetulnya bukan mau memilah antara proses safety sama proses safety-nya gitu ya. Jadi yang kita inginkan itu kita melihat dua-duanya gitu. Karena apa? Biasanya kalau kita ngomongin insiden, kemudian yang kita petakan, kita cari itu ternyata selalu lebih banyak ke personal safety-nya. Ternyata dari sisi prosesnya itu ada yang perlu kita perbaiki layernya. Sebetulnya di dalam incident investigation juga seperti itu. Jadi kemudian bukan berarti ini ya, setiap kejadian, oh ini lebih ke personel, kita klasifikasikan ke proses. Karena pengalaman kami ya beberapa kali katakanlah kalau di holding itu mengundang atau menyampaikan misalnya ada terkait dengan lesson learned di tempat lain gitu ya, yang kami lihat itu beberapa seperti itu ya, tidak ada jarang yang terjadi stand alone personel safety sendiri, personal safety ya atau kegagalan personel, tapi prosesnya nggak ada. Kebalikannya juga ya, proses ternyata nggak ada hubungannya sama personel gitu. Memang pasti ada sedikit, bukan sedikit ya, malah banyak ya. Cuman intinya sih ini melihat supaya dua kacamata ini dipakai bareng-bareng lah. Jadi kalau di proses safety tadi ada yang onion tadi ya, lebih banyak di onion, dari BPJS, bukan BPJS ya, BPJS sampai dengan ke emergency responnya, itu kalau ngomongin di proses safety. Tapi kalau kita ngomongin di personel, kita ngelihat yang ke JUCIS itu ya, JIS-nya itu yang di depannya ada immediate action, unsafe action, unsafe condition, di belakangnya itu ada SOP yang mungkin tidak berjalan, kemudian yang ketiga mungkin sistem manajemen yang tidak berjalan, kemudian yang mungkin sampai ke struktur organisasinya yang perlu diimprove. Mungkin seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita ngelihat menggunakan dua kacamata untuk melihat satu kejadian supaya kita bisa improve lebih baik. Mungkin gitu sih. Moga-moga terjawab ya, Lai sama Sir. Terima kasih Bang David. Thank you. Woi, siap. Saya kalau udah 2 jempol tuh bentar lagi nyawer biasanya nilai. Kita ini lihat. Yang ditunggu itu sebenarnya kopi dari Papuanya itu loh, saya tunggu. Woi, cakep nih, harusnya meluncur ini kopi Papuanya ini benar. Kopi Papua itu yang terkenal Wamina sama apa satu lagi lupa saya, tapi Wamina enak sekali itu. Kalau LNG kopi senang Bang. Waduh, kopi senang ya. Kalau di Petro kopi happy. Kopi senang sorong kita. Senang sorong. Wah, Oke, mantap. kalau saya lebih sering biasanya kopi kiran kamu biasanya. Ya kamu. Oke, kita lihat. Terima kasih. Samosir. Oke. Masih ada lagi rekan-rekan? Oke, karena mungkin sudah jam 10. Wah, Pak David sudah jam 11 ini. Oh, aman Pak, happy Pak. Oke, saya takut bentar lagi ayam berkokok di sana nih, saya takutnya. Oke. Terima kasih sekali rekan-rekan
untuk sesinya pada malam ini menarik sekali. Tadi kurang lebih Pak David sudah bawakan. Seperti sebelumnya Pak David bilang ini baru introduction. Jadi memang salah satu goalnya adalah Pak David ingin membuka jalan untuk rekan-rekan mungkin proses-proses safety expert yang lain untuk juga bisa berbagi. Karena saya yakin dari sini masing-masing akan punya pemahamannya sendiri, masing-masing mungkin punya best practice-nya sendiri, sehingga disinilah kita bicara di Kagama HSE Talk ini bagaimana satu dengan yang lain, bukan maksud untuk menggurui, tetapi bagaimana kita bisa saling berbagi ilmu. Oke, siap. Terima kasih sekali Pak David untuk sesinya malam hari ini Pak David. Oke, ini sama-sama Pak Eman, Bapak Ibu sekalian.